wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan ketua panitia penyelenggara dan juga sebagai pengurus PKN pada Makassar yang kita hormati beberapa dan pengurus PKN yang diselenggarakan dan bapak-bapak ibu komite yang saya hormati dan saya lakukan. Tentu kita anak yatimnya terangkat berkaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan prima sebagai seorang guru dan sebagai seorang pemimpin. Tentu yang pertama-tama sebelum saya lakukan, saya dari kepada ketua PKN Kota Makassar dan karena beliau menghadiri acara sama tentu acara ini untuk menghadiri hari ulang tahun Bayangkara. Oleh itu beliau menugaskan saya pada persiapan untuk hadir di sini dalam membuka acara rapat untuk mengisi untuk teman-teman untuk dengan kepada dan Makassar. Nah itu yang saya katakan dan tentu saya juga ucapkan dan patut dan terima kasih kepada kita semua yang hadir telah mengikuti undangan BPKN di dalam rangka untuk melaksanakan dan program BPKN tahun 2022. Ya. Dan tentu kita semua bersama-sama niat daripada BPKN ini mengadakan acara rapat koordinasi dengan komite begitu sangat penting karena begitu banyaknya informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas daripada komite. Tentu nantinya kita setelah saya buka kita tentukan untuk bisa bersama-sama ya, istilah kita rebuk ya dulu dalam hati bahwa kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan komite semua di sekolah wajib ya dibentuk dengan peraturan tadi bahwa 25 tahun komite masih ada yang tidak dan kita inginkan bersama dalam mencapai tujuan yang dibentuknya komite. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menyatukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas komite yang dianggap yang masih belum dipahami oleh komite. Tetapi saya rasa walaupun kita semua ada di antara kita yang menganggap bahwa ada penerimaan daripada komite yang ada, artinya di pihak sekolah masih belum tahu bahwa tugas komite pokok komite adalah seperti ini seperti itu. Tetapi insya Allah setelah kita nanti rapat koordinasi ini akan bisa menyelesaikan daripada atau mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kita ingin nanti sekolah-sekolah dalam kaitan dengan komite bisa berjalan tugas pokok dan fungsi dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh kita semua sebagai komite. Karena kita adalah sebagai pengawas pelayanan pendidikan di sekolah. Nah, kalau pengawas tidak berfungsi, tentu kebijakan-kebijakan yang ada dan program-program yang telah disusun masih belum bisa ditindaklanjuti berhubung adanya ketidaksepahaman antara sekolah dengan komite yang telah dibentuk. Walaupun di dalam komite ada kepala sekolah, ya, ada masyarakat, ada juga para pendidikan, wali orang tua,
dan kalau hidup di dalam komit itu tentu harus bisa kita pahami dan kita tidak lanjuti daripada program atau kebijakan yang telah dibuat bersama komite. Kita tidak tahu dengan adanya istilah komite adat, tetapi tidak ada komite apa, tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komite. Padahal kepentingan seperti salah satu antaranya bahwa kita tidak alihkan dana bos, tetapi ada juga keinginan tambahan dana di dalam rangka untuk melaksanakan atau mengeksekusikan program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya rasa itu sekali lagi terima kasih sekarang suksesnya acara program BPKN ini adalah ditentukan dengan kehadiran kita Bapak Ibu sekalian. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, koordinasi COVID dan kecamatan Ujung Pandang, Wajib dan Kasar saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita membuat dan kita kuati dan semua saudara bahwa hari ini adalah koordinasi kursi SPSD dan bagaimana tadi disampaikan kemarin kita adalah sudah sebutkan sekarang dari dua kita bersama pasal. Bagaimana yang pertama dari Dewan kita bersama pasal tergantung kemana yang pertama Bunda Kerajaan Institut Kerajaan dan Komisi baik materi pertama nanti bertutur untuk sekretaris pelantikan pertama pasal kembali tadi aku mungkin kita diskusikan dengan wajib kita izin Bunda untuk kita mulai pemahaman sebagai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semua. Untuk kita telah memahami tentang masalah tentang komite. Walaupun dibalik orang tanya dulu, apa sih komite? Siapa di dalamnya komite? Dan apa sih tugas pokok dan fungsi daripada komite? Dan kemudian di dalamnya komite itu berdasarkan seorang yang di dalamnya adalah siapa? Untuk kita semua sudah tahu bahwa komite yang dibentuk bersama-sama dengan wali orang tua dan masyarakat dan juga pokok-pokok asasi pendidikan. Nah, disitulah bersama-sama, walaupun ya, masih kalau bertanya kalau dalam komite ada wali orang tua yang bukan pendananya di dalam sekolah itu, kenapa bisa ada dalam komite? Tetapi aturannya diperbolehkan komite adalah dari pemerhati dari masyarakat yang memang mengikuti tentang pendidikan seperti itu. Saya juga pernah bertanya, bukan itu komitenya di sekolah ini, ada orang yang ada bapak-bapak waktu itu tidak ada di sekolah itu. Bisa tentu harus tahu bahwa dalam yang masuk sebagai komite tidak harus ya ada anaknya di sekolah itu. Tetapi kalau dia sebagai statusnya masyarakat, pemerhati pendidikan ingin membantu sekolah agar supaya sekolah bisa berlangsung berjalan sebagaimana yang kita bangsa. Tentu ada tujuan kita daripada ini yang kita semua itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, bagaimana pemerintah ini bisa melakukan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan. Karena begitu banyak sekolah yang kita dapatkan masalah kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah saat peserta dari gurunya. Nah, ternyata kita
bagaimana adanya. Padahal dan ada yang diusulkan, ada yang lebih sakit daripada usulan komunitas. Nah, tentu kita semua bahwa komunitas sekolah berfungsi pertama dalam peningkatan mutu pendidikan. Komunitas sekolah bisa juga salah satu di antaranya, tetapi tidak merupakan pokok karena perjalanan dana. Banyak orang tua yang memprotes kita. Kenapa komunitas selalu mencari uang? Ya, melalui mengadakan pertemuan dan menguangkan semua program-program, sementara dana bos tidak perlu di semua kebijakan atau program yang akan dibicarakan, sehingga satu kebijakan bersama kita melaksanakan kegiatan menjelaskan kepada seluruh orang tua, murid atau wakil murid untuk menyampaikan bahwa ada program yang kita lakukan, tetapi dana bos tidak memungkinkan untuk bisa mengcover seluruh kegiatan yang ada di dalam sekolah. Dan memang dana bos tidak ada peruntukan seperti itu. Ada peruntukannya setelah tertuang di dalam aturan-aturan penggunaan dana bos. Nah, tentu kita semua mengeluarkan keinginan kita dan semoga ya mengkoordinasikan kepada orang tua dengan catatan tentu memberi penjelasan kepada orang tua atau wali murid yang bisa dipahami oleh wali murid bahwa dia menggalang dana peruntukan untuk kepentingan anak murid kita semua yang ada pada saat pertemuan komunitas. Tentu salah satu yang paling tidak senang kita tertarik pada saat jualan pendidikan ke Bandung. Bayangkan dengan paguyuban ya, dengan orang tua yang bisa mendapatkan untuk mengirim anak murid ke luar negeri, mengirim anak murid untuk berkursus bahasa Inggris, mengirim anak murid ke tempat-tempat yang dianggap keterampilan muridnya begitu bagus dan kualitas pendidikan yang anak sekolah yang tempat itu bagus. Nah, itu sampai kita perlu hati kita hebat ya. Kita di Makassar baru ada petunjuk untuk meminta ya, dana kepada kurs dari ibu. Ya, padahal itu kepentingan anak murid. Ya, kalau ada yang kurs itu kita pakai tidak boleh. Kalau misalkan ada juga diberi insentif untuk komunitasnya, padahal dari hasil produk kita bersama tidak diharap tidak dipaksa orang tua tidak kasih hanya sekian hanya untuk apa bisa, tetapi kalau kami dari sendiri bisa disipati dengan komunitas karena dia juga berpikir ya bagaimana melayani pengawasi ya pelayanan sekolah yang bagaimana. Lalu saya bilang harusnya ini untuk sekolah yang memiliki sekolahnya itu sendiri tempat yang berhasil paguyubannya, paguyubannya. Kita istilahnya apa pertemuan orang tua, dia paguyuban, ya. Jadi dia duduk bersama-sama orang tua, lomba-lomba sampai begitu besar anggaran diberikan oleh orang tua karena dia sadar, karena ingin anaknya pandai. Ingin adanya anaknya meningkat kualitasnya, ingin anaknya supaya bisa nanti setelah selesai SMP masuk SMA bisa memudahkan anak kita dan guru-guru di mana dia mendaftar untuk sekolah masuk SMA bisa lancar seperti itu. Nah, sampai kita cari lagi sekolah mana ini yang bagus ya cara pengumpulan dananya, tidak ngomel seperti Makassar. Bisa bilang sama orang tua Motongki juga nanti bisa menjadi panglima, bisa menjadi bupati, bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, tapi tidak Motongki kasih keluar uang tak untuk peningkatan kualitas atau mutu daripada anak kita. Nah, karena dia mau jibu, tapi jelas-jelas Tommy apakah peruntukannya uang itu sedang ada di itu pertanggungjawabannya nanti dilaporkan ke realisasi ya
Dana-dana yang dihimpun telah dikumpulkan sekian jumlahnya. Peruntukannya apa? Realisasi seperti ini. Ada gambarnya, ada fotonya, ya seperti itu. Jadi saya bilang, komite, belajar tong, pintar bicara tong, bersilat lidah itu paling penting. Dalam arti bersilat lidah yang benar, ya, bukan yang tidak benar. Nah, itu yang saya harapkan kita semua komite, bahwa dalam Permendikbud nomor 74 tahun 2016 di pasal 3 sangat penting untuk dipahami dan diikuti, dan tentu harus diaplikasikan bagaimana semestinya. Kemudian tugas komite sekolah memang bukan hanya satu, menggalang dana, tetapi juga hal-hal yang lain. Contoh, kalau kita mau belajar anak-anak kita agar supaya ada juga tambahan-tambahan kegiatannya setelah dia sekolah. Saat sekarang ini Pak Wali Kota gencar-gencarnya bagaimana cara sampah-sampah itu bisa dikumpulkan menjadi uang dan mengurangi tugas daripada kebersihan untuk bisa mengangkut sampah uang untuk mencari lahan peruntukan untuk kita agar supaya masyarakat bisa mampu membantu pemerintah di dalam mengurangi. Nah, contoh komite juga harus menyampaikan kepada guru sekolah, hai guru sekolah, punya nggak kamu keterampilan di dalam memilah-milah sampah? Setelah itu bagaimana caranya seterusnya sampah itu bisa dikelola, memilah antara plastik, botol-botol, kertas, dan daun-daun dari pohon. Nah, itu juga diajarkan, oh caranya begini. Ini saset-saset bekas-bekas sabun apa semua dibuatkan seperti ini. Nah, itu salah satu di dalam mengawasi guru-guru di dalam meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler daripada sekolah tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mampu bahwa mengawasi sekolah-sekolah, termasuk mengawasi guru-guru di dalam memberikan pendidikan di sekolah. Nah, kemudian memberi pertimbangan juga termasuk, ya. Jangan dibilang komite tugasmu cuma mau menggalang dana, bukan untuk memberikan kebijakan atau program sekolah, rencana kerja sekolah. Nggak boleh hanya itu saja yang bilang mencari dana, tidak, ikut juga di dalam melihat program apa sih kepala sekolah dan guru mau dituangkan, apa kebijakannya, terus kemudian apa lagi yang lain. Dana BOS juga harus dituangkan, dilihat oleh komite. Untuk apa itu? Mana realisasinya? Tuliskan realisasinya seperti ini, sehingga komite tidak curiga terhadap sekolah. Jadi dana BOS juga kalau misalkan ada di SMP, ya, ada di SD, harus komite mau tahu. Bayangkan itu, apa itu peruntukannya anggaran. Jangan sampai kita di luar bercerita bahwa itu kepala sekolah menggunakan dana BOS bukan peruntukannya atau direkayasa dan sebagainya. Nah, enaklah kalau terbuka sehingga pelayanan pendidikan akan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian pendidikan di sekolah dan kriteria kerjasama dengan sekolah dengan pihak lain, termasuk juga pengawasan kinerja sekolah, serta tentu menindaklanjuti. Komite juga tugasnya menindaklanjuti kalau ada keluhan, ada protes, ya, ada masukan, ada apa, itu komite harus bagaimana menyalurkan semua aspirasi dari orang-orang yang telah memasukkan saran, kritik, ya, protes, itu semua harus cari jalan keluarnya. Komite punya kerja seperti itu. Kemudian memberikan pertimbangan juga dalam penentuan pelaksanaan kebijakan. Jangan diam-diam. Kalau ada kebijakannya kepala sekolah bersama guru, kalau kita tidak sepaham, tidak sesuai, dan itu menyimpang, komite harus koreksi, ya, suruh rapat, suruh kumpul antar komite bicara seperti itu. Kemudian di dalam jumlah komite, anggota di dalam komite rata-rata mungkin semua minimal 5, maksimal 15, ya, begitu ya, 15 Pak, ya, komite, ya, oke, ya, memang begitu, maksimal 15 orang.
Kemudian kita tentu juga termasuk ada pertanyaan. Kalau misalkan komite sekolah adalah badan mandiri, ya memang badan mandiri, tidak ada yang memerintah komite, nggak ada. Ya kecuali yang memberi masukan, tentu dengan penjelasan adalah Dewan Pendidikan. Ya. Kemudian meningkatkan mutu pemerataan dan juga efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan sekolah. Tentu kita ingin semua bersama-sama bagaimana cara di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Ya. Kita harus juga tahu apa kegiatannya itu anak-anak murid kita. Apa itu guru-guru membuat kebijakan untuk melakukan kegiatan mungkin wisata ataukah bentuk-bentuk lain, ya perlu pemerintah tanyakan apa itu, di mana ambil uang gitu, dana apa itu digunakan, nah, seperti itu. Ya kemudian ada juga yang bertanya kepada saya, apakah memang sekolah harus ada komite? Ya ada, karena kalau tidak ada komitenya sangat susah, karena tidak ada yang mengawasi itu sekolah, tidak ada yang mengawasi itu kepala sekolah, tidak ada yang mengawasi itu guru-guru, tidak ada yang lihat perkembangannya itu anak-anak. Harus ada, diwajibkan untuk adanya komite di sekolah. Kemudian berdasarkan apa sekolah itu dibentuk? Ya, tentu diartikan adalah suatu badan dan lembaga yang tentu orientasinya non-profit, bukan pembentuk komite untuk aliansinya profit. Ya, tidak ada itu orientasi itu seperti itu. Dan juga termasuk politis, non politis itu komite. Jangan komite kita gunakan untuk kampanye wali kota, kampanye gubernur, ya, kampanye caleg. Kalau mau di luar sekolah, ya, di luar komite. Jangan tahu pergi kampanye kan di dalam sekolah, dalam komite, di luar makin di rumah tapi mohon maaf. Terus kemudian uang komite tadi saya sudah sampaikan bahwa uang komite yang telah dibicarakan bersama wali orang tua itu adalah dihimpun dan kemudian ditentukan, kemudian pemanfaatannya apa, dan kemudian realisasinya kapan dan kapan ditutup, dan tentu pertanggungjawaban kembali kepada wali murid. Ya, jangan kita diam-diam. Apa yang kita gunakan uang dari wali murid harus kita sampaikan supaya kita tinggal diskusi aja. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian Pak. Mudah-mudahan kita dapat mencerna apa yang saya sampaikan, karena saya juga pada saat masih menjadi pejabat pemerintah juga masuk tunggak komite. Orang bilang salah Bu, itu Bapak Ibu pejabat. Bukan nama jabatanku saya bawa, nama pribadiku saya jadi komite. Oke, saya itu terima kasih atas perhatian Pak. Semoga kita bersama-sama bisa menyelesaikan masalah yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi pemaparan dari narasumber kita yang pertama, dan bagaimana juga materinya sudah ada pada Bapak Ibu sekalian, sehingga untuk kita diskusi lebih jauh tentu akan lebih komunikatif. Tadi dipertegas banyak dibahas tentang pasal 2 dan pasal 3 dan tentu pasal-pasal lainnya, kemana di pasal 2 terkait fungsi dan pasal 3 terkait dengan tugas. Yang paling menarik adalah bahwa fungsi komite sekolah adalah peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Nah, di sini kita bisa berdiskusi dan peran-perannya sebagai pengurus komite, karena yang hadir ini adalah komite SD SMP di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Wajo, Ujung Pandang, dan Makassar. Dan kesempatan ini sangat berharga untuk kita berikan kesempatan baik dan disebutkan namanya dan komite sekolah di mana. Silakan Pak. Salam. SMP 53 Pak ya. Di sini orang ini masih ada dewan. Ya. Bisa nggak saya cuma mau itu sebenarnya. Mau tahu. Kebetulan ibu ada di DPR dan saya pikir itu sangat bagus sekali. Dan saya berharap konon. Jadi gini, kebetulan SMP 53 kan sekolah baru. Catatan pertama yang saya lihat, Pemda ini
membuat sekolah baru tapi tidak mampu menyiapkan infrastruktur dan prasarananya, nihil. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah alokasi anggaran untuk pendidikan itu di Pemda itu, APBD itu cukup nggak 20%? Karena jangan lupa Pak, saya mau bilang begini, pendidikan dasar itu kewajiban negara untuk menyiapkan. Tidak ada alasan untuk Pemda tidak lengkap dananya. Kan kasihan. Saya berharap mendingan dijaga itu anggaran Ibu supaya jangan bocor untuk pendidikan daripada dibiarkan sembarang, bahkan ada bangunan, ada pekerjaan yang urgensinya di masyarakat di Makassar itu belum tentu. Nah, saya berharap, kan Pak Kadis juga belum, karena contoh pengalaman di 53 begitu ada sekolah baru yang PNS baru 1 kepala sekolahnya, itu berarti siap membuka sekolah, tidak siap sarana dan prasarana. Saya terus terang malu sebagai warga Makassar, Pemda kok berani tapi tidak siap. Kita mau maju, saya gini ya, pendidikan ini saya agak tegas kalau masalah pendidikan, karena kenapa? Disinilah muaranya kita membentuk SDM kita, generasi pelanjut kita, yang saya berharap kan dia lebih bagus dari kita. Tapi kalau wajah hari ini pendidikan, tidak ada kelihatan harapan ke depan. Bayangkan sekolah dibangun cuma kepala sekolahnya dia PNS. Nah sekarang mana tanggung jawabnya Pemda menyiapkan tenaga pengajar? Saya berharap lewat Ibu di DPR tolong dong dikejar itu wali kota dan Kadis supaya dimaksimalkan rasio gurunya itu memenuhi persyaratan jumlah dan kemudian fasilitasnya. Saya terus terang kemarin sempat diskusi sama teman aktivis, kebetulan saya juga aktivis pengacara. Sebenarnya mungkin kita bisa cari dana ya di luar, betul. Tapi ada yang meneliti. Beliau mengatakan ke saya, memang Pemda tak punya uang kan? Tapi kita harus minta keluar. Pertanyaan simpel, tapi benar loh. Kalau komite cari uang di luar berarti Pemda gagal cari uangnya untuk membiayai, sementara ini kewajiban negara. Kita mungkin tadi bisa ngomong paguyuban buat orang yang menengah atas, tapi menengah bawah bisa apa? Kalau dia masih bisa makan, alhamdulillah. Gitu. Jadi saya cuma berharap bahwa dengan pertemuan ini kebetulan ada Ibu, saya sangat senang, dan saya ada Pak Kadis. Saya berharap supaya di garis bawahi itu infrastruktur, utamanya tolong Ibu dijaga itu anggaran supaya memang realnya jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kota, utamanya ini SMP, SD, karena ini kan ini program wajib belajar loh, berat itu tanggung jawabnya. Wajib belajar berarti negara harus menyiapkan, tidak perlu direpotkan orang tua dalam tanda kutip ya. Kalau memang ada yang bisa, kenapa tidak menyumbang, itu benar. Tetapi kan kadang kalau ketemu ke orang yang mampu, dia lupa dia tidak mampu. Saya kadang berteriak, ya, ya, maksud saya gini. Jadi misalnya, oke lah, yang tidak mampu tolong diantisipasi juga supaya dia juga bisa diberdayakan. Dan bahkan kalau perlu yang mampu itu kan menyumbang untuk dia kan gitu. Tetapi intinya seperti itu yang tadi. Itu saja dulu yang dua Bu ya. Kemudian maaf, asal Pak Kadis ya. Nah, sekalian nih, tadi mungkin didengar karena tak kalah ada Pak Kadis. Cocok nih, nanti dijawab. Iya supaya. Karena saya ingin saya mau begini contoh, sekolah baru itu kan seperti SMP 53, gedungnya masih, bayangin, Ibu mungkin bisa lihat Bu, sekarang ada yang hancur Bu gedungnya. Sayang loh, saya kan jaga Makassar, saya tidak kasih masuk di Kompas TV. Nah saya jaga Makassar, saya juga malu Pak. Makassar begini, 53 amplop itu bangunannya Pak, di belakang Jalan Semio. Nah infrastrukturnya, saya kemarin tanya ke Pak Kepala, dia bilang lama di setengah mati mengurus, masuk capek kayak bikin ajuan permohonan tapi tidak ada realisasi. Dan sekira itu aja dulu sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa saya
Begitu. Sebentar namanya dijawab sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk penanya pertama sudah lewat dan kita pending untuk penanya berikutnya. Bapak sabar, sekalian di panel dulu Pak Kadis supaya diskusinya lebih terbuka sekaligus ya Pak. Jadi Pak Kadis nanti diberikan kesempatan, kemudian Pak Sekretaris Dewan Pendidikan sekaligus, jadi satu kali bisa kita berkolaborasi. Kita pending dulu Pak sebaik dari Komite SMP 53 Pak Kadis. Ya, baik, lanjut kita kepada narasumber kita yang berikutnya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Izin saya sebutkan Bapak Haji Muhyiddin SEMM, dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bunda kami Ibu Afiati dan seluruh pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar. Yang saya hormati seluruh ketua komite untuk Kecamatan Ujung Pandang dan seluruh hadirin dan hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar terkait dengan menyapa teman-teman pengurus komite khususnya wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Kami selaku Kepala Dinas Pendidikan itu tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa peran kita semua, khususnya komite. Oleh karena itu kami sudah juga menyampaikan kepada Dewan Pendidikan Kota, mungkin tahun ini kita memulai dulu bagaimana kembali ke regulasi yang sesungguhnya, aturan tentang komite. Itu yang pertama. Artinya kita bisa mengulang dulu, kita perbaikan itu supaya keputusan itu jelas sesuai dengan sesuai dengan regulasi. Artinya kan ada aturan yang mengatur. Sekarang kami juga tidak bisa menyalahkan dengan komite yang sekarang. Kalau ada teman-teman tidak pernah tergantikan karena memang tidak pernah ada pemilihan, karena tidak ada memang yang bisa memayungi. Dan ini kami berharap melalui Dewan Pendidikan nanti secara Kota Makassar kita jadwal, sehingga nanti penetapannya itu kita bisa begitu. Jadi bagaimana kita juga mau mengevaluasi terhadap kinerja teman-teman komite. Kalau tidak ada masa baktinya, sementara ada aturan yang mengatur, itu dulu. Kemudian yang kedua, tentu dengan kami meminta bagaimana peran komite ke depan ini berjalan dengan baik, sehingga kita nanti ini paguyuban tarik masuk di situ. Karena inilah paguyuban bagus, tetapi ini sebenarnya terjadi kecemburuan sosial. Kenapa saya katakan terjadi kecemburuan sosial? Karena yang terjadi biasanya itu di paguyuban, biasanya kalau bagus mampu kelas ini terjadi persaingan. Kenapa bukan komite? Oleh karena itu ibu-ibu orang tua memang di situ, ayo kita masuk di sana sebagai anggota komite. Ya kan seperti itu. Ayo kita tarik kalau ada kegiatan bahwa kita buat program seperti itu. Artinya di paguyuban memang betul itu adalah orang tua, inisiasi orang tua. Tetapi secara regulasi pertanggungjawaban juga berbeda kan kalau komite. Komite kan harus. Nah, ini kami minta kepada teman-teman, nanti kami bersama nanti Dewan Pendidikan bagaimana untuk ini dulu, supaya komite ke depan ini kita sudah menetapkan bahwa komite untuk seluruh sekolah di Kota Makassar itu sudah bisa kita tetapkan bahwa tahun sekian itu sudah berakhir, ya kan, berakhir. Baru kita lagi pemilihan sesuai dengan siapa-siapa yang berhak menjadi anggota komite, kan diatur dalam aturan. Dan itu kesatuan ini yang bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tentu peran kita semua, apalagi kalau di Kota Makassar sudah ada perda yang mengatur.
Perda juga mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, Perda nomor 1 tahun 2019. Jelas sekali di situ, Dewan Pendidikan, komite sekolah. Oleh karena itu, kalau ini berjalan dengan baik, dan kami juga meminta komite ini, kenapa ini harus kita lakukan secara, karena kalau saya mau bilang nanti, kalau saya periksa ini komite umpamanya kan sesuai, kalau saya mau bicara aturan kan banyak sebenarnya yang tidak sesuai, tapi saya tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus memperbaiki dulu sehingga nanti pada saat, karena ini ada tanggung jawab kita. Makanya itu setiap saya mengetahui terkait dengan RKS ya, dana BOS, kan komite, berarti kalau bertanda tangan dihakimi juga harus. Makanya selalu saya minta kepala sekolah, dewan guru terkait dengan program sekolah itu harus duduk bersama. Kita harus programkan karena ini adalah bagian daripada itu. Dan tentu juga kami berharap bahwa yang ada khususnya dana BOS itu kan kalau terkait dengan, kalau ada program prioritas dan tidak mungkin tidak cukup untuk itu, itulah dibutuhkan transparansi. Itulah perannya nanti komite. Apa yang kita haruskan dan ini harus kita laksanakan. Kita rapatkan bersama dalam program prioritas setiap sekolah. Jadi jangan hanya mengatakan tanda tangan. Jadi jangan juga tanda tangan saja, Pak. Artinya di sini, dan insya Allah dalam waktu dekat kami sudah menyampaikan karena Pak Wali akan melakukan asesmen termasuk calon kepala sekolah. Sudah menyampaikan talaat terkait dengan Permendikbud nomor 40 bahwa di sini siapa-siapa yang terlibat dalam situ serta kami nanti Pak Wali. Artinya di sini kemudian Dinas Pendidikan itu sendiri dalam untuk memberi pertimbangan, dan Dewan Pendidikan Kota dengan pengawas sekolah yang berkompetensi. Jadi kita evaluasi betul, kita akan evaluasi. Artinya inilah peran-peran semua, dan tentu kami berharap bahwa komite juga akan bisa memberikan informasi terhadap mungkin bisa sampaikan lewat dewan. Karena ini nanti ada Dewan Pendidikan yang ditunjuk ketua dewan terkait itu yang terlibat dalam kepala sekolah, termasuk mewawancara. Jadi artinya kalau ada masukan ini, kalau nyambung ini pakai enak evaluasinya. Artinya bisa saja nanti bahwa komite menyampaikan kepada dewan. Ini yang dititip pada saat kebetulan di asesmen, di wawancara itu kepala sekolah ada bahannya komite apa Dewan Pendidikan untuk terkait dengan evaluasi seperti itu. Ya, artinya ini kita mau betul-betul berjalan karena kita mau mutu pendidikan di Kota Makassar. Yang pasti bahwa untuk Kota Makassar, revolusi pendidikan semua harus sekolah itu adalah menjadi program prioritas Bapak Wali Kota. Oleh karena itu sebagai pejabat teknis tentunya kami wajib mewujudkan itu. Berarti kalau masih ada anak yang tidak tertampung, berarti belum kami melaksanakan kewajiban saya. Akan tetapi kemarin ini dalam rangka penerimaan PPDB ini tidak berhenti menerima telepon saya, Pak. Ada yang mengatakan, Pak, kami ini tidak bisa masuk di non zonasi. Berarti kalau ada orang yang tidak masuk di non zonasi, berarti sudah ada nalulusi, Pak. Yakin itu? Kemarin banyak. Sudah ada di tempat nalulusi, cuma dia mau tempat sekolah tertentu. Ini kan susah kalau mau tak semua. Nah kalau mau semua SMP 6 contohnya, nah bukan satu di sekolah Makassar, itulah namanya zonasi. Ya. Makanya itu banyak kemarin saya disampaikan sampai melapor ke pimpinan bahwa kalau begini bagaimana aku mengatasi nanti. Padahal itu kita bahas apa? Secara fakta yang kami lakukan berarti kalau ada orang tua mengatakan kami tidak bisa masuk, berarti otomatis sudah ada yang tempatnya lulus. Karena kalau sudah lulus Pak tidak akan bisa masuk. Pasti ada penyampaian bahwa Anda sudah diterima. Ya kan? Jadi jangan memaksakan. Tidak akan mungkin kami riset. Karena kalau kami riset berarti saya melanggar. Artinya saya melanggar. Biarkan dulu proses PPDB ini berjalan dengan baik.
Nanti kita tahu bahwa berapa sebenarnya anak yang belum tertampung. Itu nanti kita pikirkan. Makanya saya bilang teman-teman media, mohon maaf, kami akan melanggar namanya. Ini sekarang saya akan butuh data, karena sebenarnya tidak ada yang seperti itu, karena setiap tahun tertampung semua, ya kan? Artinya kan sekarang pendidikan itu di pendidikan itu ada dua, ada yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Artinya ini nanti kita butuh data, karena sebenarnya itu yang saya hadapi sekarang adalah semua mau orang tua adalah di sekolah tertentu. Contoh maunya Mangkura, SD, semua mau ke situ. Nah tentu apa yang menjamin? Kami kan di sini dalam bentuk penerimaan di Kota Makassar, Revolusi Pendidikan Semua Harus Sekolah. Tentu kami melakukan langkah-langkah bagaimana memberikan layanan pendidikan dasar yang berkualitas secara merata. Berarti tidak ada lagi sekolah yang unggul. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tentu langkah-langkah yang kami lakukan tentu tetap mengacu tujuan pendidikan. Kemudian ada 8 standar nasional pendidikan. Bagaimana mewujudkan itu? Sehingga sekarang tadi itu saya mohon maaf, adik saya di belakang itu saya dengan kementerian. Artinya kami ini adalah pertama dalam yang kami mau kejar adalah mutu, kualitas. Berarti saya harus progres dulu 4 ini dalam standar. Saya dulu tidak bicara sarana, Pak. Apa arti sebuah sarana kalau prosesnya tidak bagus, mutu gurunya tidak bagus? Tidak ada artinya. Jadi saya dulu proses dulu ini. Ya. Saya dulu proses. Karena guru pun jadi dewan kolom kalau proses pendidikannya mutu gurunya bagus, kualitas anak yang bagus. Itu dulu yang saya mau capai. Sehingga nanti pada saat, mohon maaf, nanti itu akan kami buka ini perubahan RKS. Saya akan porsikan di situ bahwa untuk peningkatan mutu guru. Jadi melalui kelompok kerja guru, KKG, MGMT, karena ada kurikulum merdeka, ada kurikulum yang berlaku. Nah sekarang kami tidak mau pusingkan sekolah kayak kemarin terlalu banyak kurikulum, belum selesai satuan, belum mahir, belum bisa diukur, muncul lagi kurikulum baru. Sehingga saya harus dengan adanya kurikulum merdeka ini, maka kami menetapkan di Kota Makassar kurikulum merdeka. Selesai. Dan tentunya bagaimana untuk peningkatan mutu guru supaya guru memahami tentang ini, maka kami kelompokkan masuk di KKG-nya. Ada kan di gugus. Maka itu nanti ada punya program. Maka inilah nanti yang dianggarkan di MOS. Daripada nanti sembarang dia beli buku tidak jelas, lebih baik dulu kulatih gurunya. Artinya kami melihat bahwa di pendidikan itu masih banyak guru mulai dari tamat namanya kuliah ataukah dia masih SPG dulu, ya masih DGSD, tidak pernah mendapatkan peningkatan. Nah kalau kita berharap untuk yang melakukan adalah dinas pendidikan atau pemerintah pusat, itu tidak akan mungkin karena berapa juta guru di Indonesia. Sehingga kami memanfaatkan kembalikan seperti dulu. Kenapa zaman dulu kurikulum 84 ya 70-an itu berlaku, karena kita lihat dulu itu. Kita ingat dulu yang waktu kita sekolah pulang dulu karena guru tak ber-KKG. Saya ingat waktu SD, datangin pendidiknya. Kenapa mutu bagus dulu? Karena itu jalan. Nah ini yang kami mau jalankan kembali. Nah itu memang tempat komunitas, wadahnya guru untuk meningkatkan mutunya. Artinya kita kan sudah, ya. Artinya kita sudah apa namanya, sudah ada lengkap. Seperti saya di Kota Makassar lengkap, ada instrukturnya, ada pelatihnya, ada guru yang berbagi untuk itu, dan saya berkolaborasi dengan kementerian. Semua media suara yang ada itulah tadi saya sampaikan. Ini yang kami bicarakan tadi, Pak. Artinya kami tidak punya dana sebesar itu untuk membayar orang, untuk utamanya untuk media suara. Sehingga tadi saya virtual itu, saya webinar tadi untuk menyampaikan semua saya mau pakai media suara, tetapi yang bayar adalah kementerian. Itu saya selalu berkolaborasi. Bagaimana tidak memikirkan bahwa kalau saya hanya pikirkan berarti saya mengundang orang kementerian, berarti saya harus bayar. Nah sekarang bagaimana saya memberikan bahwa ini guru saya, Anda yang latih, tapi pelatihnya kita yang bayar. Itu tadi sepakat. Dan ini saya sisa buat progres, dan itu sudah berjalan, Pak. Semua balai sudah ada tempatnya mereka, di tempat melatih. Itu dulu.
Artinya progres saya tidak mau catat tangan dulu Pak. Kalau bicara di sarana, saya ngeri tentang kualitas. Apalagi kemarin itu di masa pandemi. Pandemi 2 tahun Pak, saya diberi amanah oleh Pak Wali sebagai kepala dinas. Itu dulu pertama sebelum saya masuk kantor. Tanggal 1 saya mampatkan untuk mengundang teman-teman pengawas, mengundang teman-teman semua beberapa kepala sekolah, karena kami mau ingin evaluasi terhadap pelaksanaan itu. Jadi kami undang beberapa sekolah, kami undang pengawas, tolong berikan saya hasil asesmen terhadap anak untuk SD kelas 1 sampai kelas 3. Dan jangan dikasih ke sekolah yang sekarang sepertinya Mangkura, ISD, Pemda, IKIP, itu yang kita mintakan juga asesmen. Karena menurut ukuran orang kan seperti itu. Saya ukur itu, ternyata 90% lebih sudah anak duduk kelas 1 melalui daring, kemarin itu belum bisa mengenal huruf dan belum bisa baca tulis. Coba bayangkan kalau ini tidak ada proses. Kalau 3 tahun ke depan ditambah rupanya kalau seandainya tidak ada PTN, ini kan tidak bisa berjalan. Bayangkan anak yang mau dihadapkan, apalagi tidak melalui jenjang pendidikan PAUD, itu lebih parah. Coba bayangkan, jangankan saya tidak melalui jenjang pendidikan PAUD, itu kalau dia proses 3 bulan itu sudah ada perubahan, karena ada interaksi antar sesama. Beda itu anak Pak. Coba bayangkan kalau anak kita mungkin ada cucu kelas 1, pada saat dia belajar cepat itu. Tapi kalau dia pemain selama ini dia di kamar baru sendiri, baru orang tua, kedua orang tua sibuk dan dia pernah bagaimana caranya? Apakah orang tua selalu mendampingi? Makanya capek itu orang tua kemarin 2 tahun. Makanya kita rasakan itulah sebenarnya bebannya guru Pak. Jadi kemarin itu ada juga PPK supaya kita belajar bahwa ternyata orang tua itu begini guru menghadapi. Artinya kita juga diperhadapkan dengan kesibukan karena kita memang juga kerja dua-dua. Itulah sebenarnya bahwa tugas guru itu seperti itulah. Jadi pandemi juga ini mengajarkan kita bahwa kita menyadarkan kita bahwa pentingnya pendidikan. Dan guru itu memang seperti inilah yang dilakukan, makanya kita berbagi. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di SMP, saya minta SMP 6 Pak. Karena itu kan yang selalu orang mengatakan. Jadi saya minta kepala SMP 6, tolong berikan saya asesmen kompetensi anak terhadap kelas 2 menurut kelas 8. Dan dia laporkan kepada kami bahwa secara rata-rata bahwa setelah hasil asesmen kompetensi anak itu masih turun di posisi kelas 5. Berarti kan ada proses yang tidak jalan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga itulah kenapa kami ini, karena kualitasnya bagus. Kenapa kemarin itu waktu masa pandemi orang tidak pikir, sekarang orang itu coba muncul namanya kalau kita di Islam itu muncul tahfiz. Banyak itu sekarang anak-anak 3 orang tuanya di situ pada datangkan di sana. Dan bahkan saya kasih ikut paket. Dibilang orang tuanya biar ingat Pak, nanti daftar memang bisa sebagai paket. Karena tahfiz ini banyak yang tidak punya isi operasional. Tetapi ini yang diharap. Artinya ada pendidikan, karakter pendidikan ini yang disampaikan di situ, utamanya itu pendidikan agama. Dan dia isi orang tua di situ daripada dan ada yang melakukan itu, maka itu yang dilakukan orang tua. Artinya orang tua itu menganggap bahwa ini kita butuh kualitas, butuh mutu. Dan salah Pak. Saya dulu ini, kalau ini selesai, ingat bahwa kalau ini mutu pendidikan sudah bagus, maka tidak ada nih nanti orang tua itu datang, saya mau di sekolah ini. Tetapi tentu ini adalah butuh kebersamaan, butuh dukungan. Tidak bisa serta-merta kita. Jadi kalau saya selalu mengatakan SMP 6 saat itu yang terbaik, maka hancur ya lagi. Bahasa itu bisa merusak. Sehingga saya mengatakan target kami adalah pertama, bagaimana mewujudkan 18 revolusi pendidikan. 18 revolusi pendidikan itu harus kita ukur. Sehingga standar layanan pendidikan dasar berkualitas secara merata, berarti tidak ada. Mau pulau, mau apa, itu adalah sama. Sehingga sekarang kami sudah mulai melatih guru dulu melalui kelompok kerjanya masing-masing. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan terhadap komite. Kemudian yang kedua, dan terakhir yang selanjutnya saya ingin sampaikan kepada kita semua. Saya tentu banyak berterima kasih. Artinya komite itu kalau memang seperti ada sekolahnya kita belum pernah tersentuh, cari-cari saja itu alumni-nya. Karena sekarang ini marak dengan alumni-alumni. Ya, saya berterima kasih. Contoh SMP 5 Pak. SMP 5 itu di atas itu membutuhkan 700 hampir 1 M ya anggarannya, itu adalah alumni.
Kemudian musallanya itu, masjidnya itu jadi kurang lebih kalau nggak salah setengah M ya anggarannya. Itu murni alumni. Itu murni alumni. Sepelima luar biasa. Sekarang kemarin itu ada sempat peletakan batu itu tentang bagaimana usaha juga di situ. Artinya ada koperasi, tapi alumni yang lakukan ini tidak apa-apa. Ayo kita manfaatkan semua usaha-usaha seperti itu, karena memang di dalam kompetensi sekolah itu ada kompetensi sosialnya. Ini kita harus bangun bersama. Termasuk juga, ini kami minta semua teman-teman komite, ada sebenarnya yang terjadi di sekolah usaha koperasi, tetapi ada namanya kantin. Kantin itu juga bisa kita lakukan, dan itu seperti apa? Termasuk usaha sebagai untuk pendapatan sekolah. Dengan semua ada kan kantin, masa kantin orang dikasih gratis seperti tidak ada namanya baru dia pakai listrik, ya kan? Tentunya juga ada konsekuensi. Ini bukan dicampuri, tapi perlu kita duduk bersama. Bukan, jangan dimatakan ini saya punya atau apa, tetapi itu adalah satu kesatuan di dalam, bahwa itu orang tua harus tahu juga semua itu, dan khususnya komite. Kalau ini kita jalan dengan baik, kolaborasi kita lakukan, insya Allah akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, terkait dengan ini tadi penganggaran insya Allah ke depan, dan memang Pak sebenarnya ini tahun kayaknya 52 memang ada, ya. Tetapi yang menjadi kendala kami, ini mohon maaf nanti diserahkan, ya 53. Semua sekolahan Pak, ada itu yang namanya sekolah baru kemarin, ada sebenarnya, tapi saya mohon maaf, pas diserahkan lagi nanti undang. Saya terus terang, artinya lebih dilabima Pak, karena kondisi sekarang yang saya hadapi adalah pertama, tentu kondisi ini kemarin kita ini kan saya masuk dengan kondisi sudah perencanaan. Kemudian ada prosedur, ada syarat yang di situ belum terpenuhi sehingga harus dilengkapi. Dan saya juga tidak mau gegabah mengatakan sama ibarat bekerja rumah pribadi. Kalau rumah pribadi tidak ada saat sekarang, mau sekarang mau apa, tidak ada prosedur. Nah kalau ada prosedur kita ikuti. Karena masalahnya mungkin saya tidak melakukan, tapi ada yang prosedur yang salah, itu nanti yang membuat saya juga salah. Walaupun dikatakan kalau diperiksa dengan APH pasti dibilang ini salah. Lebih baik terus terang perbaiki, lebih baik jangan jalan daripada berisiko. Itu yang saya selalu. Artinya bukan berarti kami mau, tapi sebenarnya kita harapkan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, peran komite ke depan kami berharap insya Allah, karena ini memang menyapa ini, dan nanti kita mendengar semua dengan harapan kami, komitmen kami dengan Dewan Pendidikan Kota Makassar. Insya Allah kita akan menjadi Dewan Pendidikan, menjadi formatur, ya. Artinya saya menunjuk di dalam formatur untuk bagi ke kecamatan untuk melakukan pemilihan dulu, ya. Pemilihan pasti kalau kita sudah berjalan dengan baik, jangan dipikir 20 tahun ini dulu. Kita istilahnya apa ya? Kalau begini, kita nolkan karena dianggap bahwa komite ini selama ini tidak jalan. Ya kan? Anggaplah bahwa seperti itu hanya di dalam kertas, bahwa sekolah sendiri inisiasi yang menunjuk bahwa ini menetapkan, daripada tidak ada. Dan di dalam penyusunan arkas itu tidak bisa juga jalan kalau tidak ada tanda tangan komite, dan begitu prosedurnya. Semua anggaran di sekolah itu diketahui oleh komite. Jadi bersama kepala sekolah, bersama dengan kepala komite, saya mengetahui juga. Dan tidak akan mungkin saya tanda tangani juga kalau tidak ada pengetahuan komite. Jadi itulah namanya saling kontrol, ya kan? Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, dari kami untuk sementara bahwa kami berharap dukungan dan peran komite itu lebih besar, ya, karena itulah yang bisa membantu kami terkait dengan kontrol apa. Jadi ini sebagai kontrol di dalam artinya kalau di istilah kepala sekolah DPR-nya komite, ya. Tapi kalau istilahnya kalau saya mau antara komite dengan Dewan Pendidikan, saya bilang DPR-nya tuh saya nganu Dewan Pendidikan, SKPD-nya itu komite. Jadi begitu kita mesti berjenjang secara internal di sekolah, berarti kepala sekolah, komite itu kita dewannya. Berarti fungsi pengawasan juga memberi pertimbangan-pertimbangan yang lain itu kita harus. Jadi jangan nanti umpamanya dengar saja anunya, cari juga. Jadi kita harus amati di situ. Sebagai eksternal, makanya itu bukan garis lurus Pak, di situ anunya, garis terputus. Jadi koordinasi kan. Jadi bukan lihat dulu di struktur itu. Struktur itu bukan garis yang lurus begini. Kalau lurus begini berarti komando. Sekarang garis koordinasi. Berarti ini tidak bisa Pak. Jadi tidak ada oleh mengatakan masing-masing punya kewenangan. Itu yang perlu kita pahami. Jadi dalam struktur itu jangan juga melihat bahwa ini saya komando komite, tidak. Saya harus pahami juga itu. Beda itu garis koordinasi dengan garis komando.
tidak kan? Jadi ini yang perlu kita pahami juga. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis sudah memberikan pemaparan. Perlu diinformasikan sebenarnya narasumber kita hari ini ada yang dari Kejaksaan Negeri Makassar, tapi sampai sekarang ini belum. Maka kita masih ada dari Dewan Pendidikan Kota Makassar, Sekretaris Dewan. Baik, dua narasumber sudah kita lewati, maka untuk sesi ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan tentu dengan sabar Bapak ini dari tadi. Tadi anggapan sebentar Pak, sebentar. Nanti kita kasih dulu, nanti pada saat umpan balik baru kita garis bawahi. Kita berikan kesempatan di depan. Maaf moderator, saya minta dulu sama kepala dinas kebijakan apa terhadap kepala sekolah ini untuk bagaimana memperhatikan komite. Sering kepala sekolah mengabaikan ya wakil orang tua masyarakat yang masuk dalam komite. Dana BOS yang ada tidak pernah dituangkan, tidak pernah dipresentasikan bahwa seperti ini penggunaannya. Mungkin sedikit Pak, pernah nggak kita sampaikan kepala sekolah? Makasih. Silakan Pak Kadis ya. Terima kasih Bunda. Jadi terkait dengan ini ya, terkait dengan ini yang saya katakan bahwa ini harus kita ke depan, dan saya sudah sampaikan kepada sekolah. Jadi kalau ada yang tidak melakukan, semua itu rapat namanya pada saat penyusunan RKS itu harus kita duduk bersama Dewan Guru. Karena ini yang saya minta nanti untuk perubahan ARKAS itu saya minta duduk bersama supaya nanti jangan jadi sama-sama pada saat ada yang mengatakan kenapa kepala sekolah ini menganggarkan untuk guru-guru, bukan dianggarkan tapi itu adalah pendidikannya. Contoh, dia adakan saya kayak begini, dia kan transportnya kecil ya, 100.000 transportnya ke situ, itu yang saya kali masuk. Masa guru mau dikhususasi pribadinya sementara dia mau ditingkatkan, dan ada begitu transport, mungkin ada makan minumnya di situ untuk kelompoknya mereka. Nah, ini perlu pemaparan kepada situ. Saya akan minta semua itu nanti kepada sekolah. Saya sudah minta. Hanya saya mau menjadi solving problem, menyelesaikan persoalan ini. Apa persoalannya di dalam? Kok ada benang merahnya? Kenapa? Apa substansi permasalahannya? Sehingga berarti ada miskomunikasi di dalam. Itu jelas sekali itu. Kalau ada komite, ada kepala sekolah, sebenarnya Anda juga tidak beres. Saya lebih begini, saya katakan Anda berarti ada miskomunikasi. Coba duduk bersama. Kalau Anda duduk bersama tidak akan mungkin ada seperti itu. Ya kan, itu yang kita berharap seperti itu. Jalan, itu yang kenapa saya jelaskan tadi itu adalah garis-garis terputus koordinasi, karena itu tadi saling. Jadi komite tidak harus diam, tidak perlu kepala sekolah juga, jadi komunikasi itu harus jalan. Artinya semua keputusan kebijakan tentang itu harus dilaporkan. Sama juga kami di SKPD Bunda tuh. Jadi kalau semua kebijakan apa yang dilakukan, tentu karena di perwakilan kami harus di DPR juga nanti akan, karena jangan sampai saya berbicara tentang begini, per DPR tidak tahu. Jadi pada saat sudah kami sampaikan, sama juga tadi PPDB itu, kami sudah prosentase, saya sudah menyampaikan seperti inilah yang kami lakukan tentang bagaimana mewujudkan revolusi pendidikan semua sekolah. Jadi saya sampaikan teman-teman di DPR. Artinya setelah ada yang macam-macam begini, DPR sudah paham bahwa ada langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. Seperti itu barangkali Bunda. Ya, terima kasih. Baik, itu tambahan dari Pak Kadis, dan saya tidak perlu mengulas apa yang sudah disampaikan tadi karena sangat jelas, sangat tersistematis. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda. Nama saya Rahma Ajib. Komite Sekolah SMP Negeri 50. Sama nasibnya teman sama-sama sekolah baru. Perlu kami sampaikan bahwa SMP 50 yang terletak di Jalan Tentara Pelajar itu alhamdulillah sekolah baru yang
SMP 50 Bu, SMP negeri 50 ya. Jadi pertama niat kami dan kepala sekolah menjadikan SMP 50 menjadi contoh di 10 sekolah baru SMP 50. Jadi saya ikut di sana Bu. Memang sebentar saya masuk dulu yang baik-baiknya dulu. Jadi yang baiknya di sana Pak. Jadi sejak awal memang sekolahnya terbatas, makanya saya mengundang Dewan Guru dengan Dinas Pendidikan ke SMP 50 melihat dari awal dan sekarang bagaimana. Dengan keterbatasan anggaran dana BOS, maka kita membangun dengan anggaran di luar. Tentara Pelajar Muhammadiyah, ya makanya, itu makanya saya bilang satu-satunya sekolah baru yang ada masjidnya itu tidak menggunakan dana BOS, tetapi kita berembuk dengan orang tua siswa dan kita mempergunakan masyarakat di seputar situ untuk membangun. Itu yang kita lakukan dari berkolaborasi. Jadi SMP 50 memang sejak awal sebelum saya pegang ini komite, saya duduk bersama dengan kepala sekolah dan alhamdulillah karena keterbatasan dana BOS, pimpin blok itu sampai kepala sekolah itu tidur di sekolah untuk mengerjakan karena tidak ada anggaran, kita kerja bersama itu. Jadi saya harapkan bahwa yang baik-baiknya semua dulu Pak. Makanya saya katakan bahwa tergantung bagaimana kita mengolah, memberikan tingkat kepercayaan kepada orang tua siswa, bagaimana kita menarik masyarakat di seputar sekolah itu. Kalau kita berkolaborasi semua, insya Allah kita bisa lakukan. Makanya saya bilang, saya mau pegang dengan catatan insya Allah SMP baru yang 10 ini, SMP 50 menjadi pilar percontohan. Itu tekad kami. Akhirnya ada motivasi spirit untuk bagaimana yang pertama. Jadi ada di situ yang nolnya tentang sekarang kita lihat. Jadi mudah-mudahan Ibu berkenan datang ke SMP 50. Bagaimana kerja-kerja kepala sekolah. Kepala sekolah itu saya kira bekerja, ternyata dia organisator juga bekerja. Jadi biasa bermalam di sekolah itu kepala sekolah. Karena kalau kita lihat sekolah tidak ada orang mau masuk. Tetapi kita kerja dengan masa pandemi, kita kerja dan menggunakan orang lain, bahkan forum masyarakat di sana banyak menyumbang Bu. Yang sekolah di sini juga terbatas ekonominya, tetapi teknik kami dulu di Pak Pelatnas bukan membangun lain-lain dulu. Saya membangun masjid. Saya membangun masjid dengan anggaran modal 2 juta, tapi anggaran masjid itu 500 juta. Ya. Modal 2 juta dari orang tua siswa. Tapi saya bekerja, alhamdulillah banyak teman-teman bantu Kak. Jadi banyak terlibat. Jadi saya cuma tawarkan kepada teman-teman bahwa saya membangun perumahan surga, kuncinya sama saya. Kalau mau pun juga kunci 1 unit rumah nyumbang, dan alhamdulillah selesai dalam waktu 6 bulan, hampir 1 tahun, 6 bulan itu karena sumbangan itu. Inilah yang kami kerjakan sebagai komite untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah. Sedangkan untuk dana box itu karena sekolah baru Pak, kami kan terbatas. Jangan membangun gaji honor saja itu terseok-seok. Akhirnya kita berpikir, maka saya katakan apa yang dikatakan juga sama Ibu, bahwa barangkali bagusnya saya itu cepat mengerti ada instansi komite. Kalau untuk sumbangan baru kita dapat, itu saya harapkan Pak. Saya tidak mau ambil dari orang tua siswa. Tidak baik, tidak elok. Kita mengungut baru untuk mengungut diri kita sendiri. Kemungkinan itu tidak elok.
bukan jumlahnya. Biar 100.000 kalau ada tunjangan juga intensif, tidak ada masalah. Itu barangkali daripada kita mengumpulkan uang baru kita ambil di situ, tidak elok. Itu barangkali. Yang kedua, titip pesan Pak Kadis, ini juga amanah dari tetangga saya, walaupun keluar dari konteks. Kelurahan Talok itu jauh sekolah. Kalau zonasi Pak setengah mati. Untung ada sekolah baru. Jadi kehadiran sekolah baru ini sangat positif Pak. Seandainya tidak bertengkar-tengkar ke orang tua, 10 sekolah baru saja tidak dihadirkan, tidak mampu untuk menampung sebagian Pak. Apalagi kalau tidak ada tambahan itu. Jadi kelurahan Talok kalau bisa ditambah kelas untuk sampai 50. Saya siap menampung dengan catatan itu. Kalaupun ada aturan baiknya, kalau tidak jangan dipaksakan. Cuma ini juga harus saya sampaikan karena amanah dari kelurahan Talok yang jauh. SMP 7 saja tidak masuk zona Pak. Kelurahan Talok, khusus kelurahan Talok. Ada SMP 23 tidak mampu menampung situ jumlah situ. Itu yang kan. Selanjutnya saya perlu sampaikan bahwa perlu memang apa yang dikatakan kepala dinas, saya sepati. Hanya beda tong itu Pak. Kita mau sejajarkan dengan sekolah yang sudah ada, komite bisa bangunannya, tapi SPM yang mengadar itu sangat susah. Ini perlu sebagai sharing kita. Bagaimana kalau guru SMP itu pengalaman, saya dapat senior. Kalau di sekolah saya itu sudah alhamdulillah sudah 4 PNS. Sudah 4 PNS dan saya sangat bersyukur sebagai komunitas pendidikan Kota Makassar yang terhormat Ibu Dr. Haja Yanti selaku Wakil Ketua Dewan Pendidikan. Saya langsung saja. Pertama Pak Kadis, selamat. Nama saya Saiful, Ketua Umum Kompleks SD Mangkura. Jadi kenapa kompleks? Karena saya membawahi 5 sekolah dengan total jumlah siswa 1986. Ya, pertama terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah tugas berat Bapak sebagai seorang Kadis. Selamat telah menyelesaikan satu tugas berat PPDB. Setelah pengumuman Pak, 4 kali kita menunggu, orang tua siswa banyak juga mengirimkan kepada saya, menunggu deg-degan seakan-akan seperti malam pertama Pak. Kenapa batal, pindah lagi jam. Tapi begitu jam 10 malam, semua langsung tersenyum Pak. Alhamdulillah, ternyata anak mereka lulus sesuai dengan zonasi, dan ternyata kekesalan akibat menunggu itu langsung dikali nol. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Tepuk tangan dulu buat Pak Kadis. Yang kedua Pak Kadis, satu, tidak semua sekolah sama Pak. Maksudnya begini, alhamdulillah kami di Mangkura tidak pernah tidak dilibatkan kalau pembahasan RKAS. Tidak pernah, selalu dilibatkan. Dan saksinya ada, Sekretaris Umum Dewan Pendidikan selalu hadir bersama kami. Mana Pak Haji? Beliau hadir selalu bersama kami Pak. Jadi kalau sekolah lain menyatakan tidak pernah dilibatkan komitenya, kami mohon maaf. Beda sekolah, beda pendekatannya. Kami di Mangkura alhamdulillah selalu bersama-sama dengan kepala sekolah. Bahkan Pak Kadis pun pada saat vaksin yang dilakukan oleh Kapolda, yang paling sibuk adalah Pak Kadis Pendidikan. Luar biasa, beliau bolak-balik mengkoordinasi terhadap ribuan siswa untuk vaksin. Dan itu dibantu oleh komunitas sekolah Pak. Kami yang sediakan makanannya dan lain sebagainya. Jadi beda sekolah, beda ininya Pak. Ketua Dewan Pendidikan Komunitas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pendidikan, dalam hal ini Ketua DPRD. Masalah kami Pak tentang panggung sekolah itu dana pribadi Pak. Mengapa berhenti? Gara-gara ada yang melapor 1-2 orang. Nah ini juga pesan buat Ketua DPRD, mungkin lewat Ibu Haja Piati dan juga Kepala Dinas, tolong sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Kayak gini ada yang terputus Pak. Maksudnya begini, 32 orang
dalam satu kelas orang tuanya 30 menyumbang dengan ikhlas, 2 yang tidak, 2 ini yang melapor, ini yang diterima, ini yang langsung dipiralkan Pak. Jadi kami di Mangkurat, kasihan kepala sekolahku ini adalah kepala sekolah yang paling viral yang sering naik arisannya, dipanggil terus Pak. Kalau bukan dinas pendidikan, ombudsman, kalau tidak inspektorat dewan pendidikan, semua dipanggil kasihan kepala sekolah ini. Giliran mereka salah satunya itu dipanggil terus. Yang anehnya bukan mereka pelaku, mereka tidak tahu Pak. Contoh baru-baru perpisahan, ada lagi yang melapor. Perpisahan tidak ada urusannya dengan sekolah, orang tua siswa Pak, tapi kepala sekolah yang dipanggil, disuruh periksa oleh wali kota. Jadi memang Pak Wali Kota ini Pak tidak ada benang yang dia tidak terima, ini benang merah ini antara hubungannya wali kota dengan dinas pendidikan dengan kepala sekolah dengan kami komite sekolah. Karena ada hal-hal yang seharusnya Pak Wali Kota itu tidak bisa dia menyenangkan semua pihak Pak. Orang gila gitu yang mau menyenangkan semua pihak. Pak Kadis pun tidak bisa menyenangkan semua pihak. Pasti akan ada yang dirugikan, walaupun lebih banyak baiknya. Jadi maksud saya, kalau 30 orang yang suka menyumbang orang tua, 2 ini yang jangan cuma dengar yang 2, ambil semua informasi yang 30, sehingga kita bisa bersama-sama jelas. Karena yang rusak sering namanya bukan komite Pak, kepala sekolah. Yang terakhir, jangan kodong sering-sering ditindaki di kepala sekolah juga, karena kami di kepala sekolah orang ahli ibadah baik-baik, tapi gara-gara laporan yang tidak benar rusak namanya. Jadi mohon Pak Kadis, saya titip kepala sekolahku ini 5 perempuan semua, saya kodong dengan sampai kasihan mereka ini orang baik-baik, tapi selalu saja ada yang lapor-lapor jelek kodong, padahal bukan kesalahannya mereka. Terakhir, selamat juga kepada Ibu Ketua Komite SMP 6 yang suaminya baru-baru dilantik menjadi Opok Rektor UMI, Pak Prof. Basel Kodim. Beliau kebetulan ternyata adalah Ketua Komitenya Ketua Komitenya SMP 6. Sekali lagi terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
kami kawal ini barang. Kami mengasuhkan perencanaannya, pernah di asesmen, pernah menurun tim, sudah ada. Dan kebetulan karena saya sekarang jadi kadis, karena kan sudah 2 tahun lalu itu banyak pergantian kadis dari Muhammadiyah, terus banyak sekali kan. Jadi beliau ini dapat PR ini, jadi saya cuma meneruskan. Nah, cuma anggota dewan yang tidak berubah, karena dia 5 tahun. Ya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, gini, permasalahan komite yang kami rasakan ini yang jadi polemiknya komite sebenarnya. Polemiknya komite itu kerja sosial ya, sebenarnya. Kalau ada juga sumbangan yang mau dilakukan oleh pihak sekolah koordinasi dengan komite akan membuat surat dan pernyataan kepada orang tua. Kita harus berhadapan dengan orang tua. Biar 1.000 rupiah itu Pak, ribut nih, terutama ibu-ibu. Oh iya tuh ini. Terus terang saja Pak, ibu-ibu di SD Sudirman itu 1.000 saya bayarnya. Sampai di dinas pendidikan, program begini. Waktu tahun lalu saya bikin kalender Pak. Saya bikin kalender untuk penerimaan rapor. Saya bikin kalender untuk tujuannya pembangunan papan plat saya. Sudirman itu hancur sekali Pak. Harusnya di titik 0 itu Sudirman, harusnya pemerintah kota dan dewan pendidikan yang notabene anggota dewan kota Makassar, perhatikan di titik 0 ini Pak. Saya bukan meminta apa, tidak ada, tapi eloknya kalau kita juga di situ diapit gedung bagus, lantas ada kumuh. Itu yang tantangan, itu tamparan buat kami. Saya buat kalender Pak, saya jual sama orang tua, ini lapor ke kepala sekolahku. Saya bilang ini program komite, bukan program sekolah. Dan itu modalnya Pak, modal dari komite. Saya hadir di komite Sudirman dengan 0 rupiah, tidak ada kasnya. Tapi sekarang sudah ada 4 juta kasnya. Sudah ada 4. Saya juga mohon Pak Kadis Budewan, itu dana CSR kasih. Kalau bisa dana CSR, ini kan komite harus tahu. Kita jangan jadi pengemis di perusahaan-perusahaan. Ada kok dana CSR yang dikelola oleh Kota Makassar. Tolong melalui Dewan Pendidikan ini, itu dana CSR bisa dialokasikan. Yang pertama pendidikan dasar. Jangan sekedar proyek-proyek jalan. Tidak usah lah, ada lah itu. Terutama pendidikan. Mutu pendidikan, kualitas pendidikan yang utama. Pendidik yang ada di setiap sekolah memang perlu Pak, perlu kualitasnya, perlu pelatihan. Karena begini, selama pandemi ini juga kita ukur dengan pendidik berapa guru yang paham tentang teknologi. Iya, berapa guru yang paham teknologi. Ini kita berbicara pandemi, makanya saya sering sharing Pak dengan saya punya kepala sekolah. Kedepannya kita harus ini, dan setiap RAKS di Sudirman Pak, alhamdulillah kami dilibatkannya, dan ada papan bicara buat pertanggungjawaban dana bos, karena memang itu tugas saya sampaikan kepada pihak sekolah supaya kalau ada wartawan bertanya, dia itu dana bos papan bicaranya, karena ini kepala sekolah juga biasa dibicara dengan wartawan tentang dana bos kasih. Ya itu mungkin itu Pak sedikit masukan, dan saya butuh jawaban sedikit Pak supaya menghibur saya di Sudirman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak
Bapak Ibu sekalian, 5 penanya kita pada sesi ini luar biasa, mulai dari Pak Ahmad Subair, ini komite SMP 5 SMPN 53. Demikian juga dari komite SMP 50 Pak Rahman ya Pak. Rahman. Kemudian yang ketiga Saiful dari komite kompleks SD Mangkura, ini Mas Sekolah, dan juga dari Pak Samsudin Salam dari komite SD Lantung Pasewa, SD Pak ya, Lantung Pasewa. Dan terakhir dari komite SD kompleks Pak Samsudin Bahri. Nah, tentu saja saya tidak akan secara rinci sahabat akan sangat mengambil waktu, tapi paling tidak Pak Subairi itu lebih menyoroti kepada sarana prasarana yang belum memadai, apakah juga dana pendidikan sudah cukup 20% dan seterusnya, nanti sebentar diberikan klarifikasi Pak ya nanti. Demikian juga dari Pak Rahman ya, ini satu terobosan luar biasa yang perlu digarisbawahi, sekolah baru tapi sudah ada masjidnya. Ini juga perlu diapresiasi, dan beberapa hal lain termasuk SDM gurunya ini masih 4 orang PNS, dan tadi dari SMP 53 baru 1 Pak ya PNS-nya. Oh sudah jadi 5, alhamdulillah. Iya betul ya. Kemudian kompleks Dirman, ini saya yakin kompleks Dirman, kompleks SD Mangkura, kalau SDM-nya tidak dibicarakan lagi. Saya pikir seperti itu, dan sepertinya kalau dari dulu saya tahu, saya kepala sekolah juga 24 tahun lebih Pak Kadis, atas bimbingan Pak Kadis pernah saya mau dijadikan pengawas, akhirnya tidak jadi sehingga menjadi 24 tahun lebih. Itu atas jasa beliau juga. Memang sekarang sudah menjelang pensiun, saya beralih tugas Pak Kadis. Barangkali Pak Kadis saya perlu laporkan, saya sudah di kampus di Unismo sejak Februari 2021. Nah ini kemudian dari Pak Samsudin juga terkait dengan komite, ini disoroti juga terkait dengan paguyuban, itu memang perlu dibicarakan dengan baik. Yang jelas komite ini sangat efektif, bahkan mengapresiasi pembiayaan rapat komite memang sudah ada dalam dana pos juknisnya ada, bahkan memang harus komite masuk dalam tim penyusunan apa namanya itu saya lupa kan. Nah itu komite punya hak di situ, sekalipun transportnya katanya tidak banyak. Demikian juga tadi juga masih dalam hal sarana Sudirman, ini sekolahnya ini memang sama dengan sekolah saya dulu di bawah Karaing, ini sudah tahun 70-an. Jadi mungkin itu ini belum dibangun atau bagaimana, ini perlu ada penjelasan, klarifikasi atau bagaimana dari Pak Kadis, termasuk juga yang sempat digarisbawahi dana CSR seperti apa. Nanti selebihnya kalau ada yang kurang saya sempat garisbawahi, yang tidak sempat saya garisbawahi nanti diklarifikasi. Untuk itu kepada narasumber kita, tentu yang pertama kepada bunda kita Dr. Insinyur Haji Apiati Amisam, silahkan diberikan klarifikasi atau jawaban. Silahkan bunda. Ya, makasih. Saya terbatas ya karena ada kepala dinas, nanti marah kalau saya ambil porsinya. Saya selaku Dewan Pendidikan dan juga sekaligus sebagai anggota DPRD, apa yang disampaikan oleh Pak Subair betul-betul. Nah ini kepala dinas selama saya pindah di komisi B ya, waktu pertama saya komisi A karena saya bekas pejabat pemerintah, jadi saya ditempatkan di komisi A karena pemerintah. Nah baru kalau tidak salah 1 bulan lebih 2 bulan ini Pak Kadis Bapak Belur kalau masuk di komisi D pasti dihantam macam-macam, termasuk dalam pendidikan itu memfasilitasi program temu dosen ya. Temu dosen itu sampai dosen-dosen ikut juga ya waktu itu. Tapi memang saya bilang sama Kadis dari dulu sewaktu saya asisten itu muatranya adalah dinas pendidikan, yang selalu bikin pusing kita adalah server.
ternyata betul kemarin itu ditemukan oleh anggota dewan ada banyak sampah, tetapi hebat sekali ini kepala dinas, alhamdulillah bisa mengatasi dan diperkecil masalah yang dihadapi selama PBDB kemarin. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak itu juga kita sampaikan kepada Kadis. Jangan membuat sesuatu kalau tidak program itu cepat disiapkan lebih awal. Contoh, walaupun berapa tahun yang lalu banyak sekolah dibangun tapi tidak dikaji dengan baik. Dibangun sekolah, barang-barangnya tidak ada. Rumah cuma berapa biji, tapi sekolah dibangun yang basir tidak diisi, akhirnya hancur. Nah, sekarang ini sekolah dibangun, tempatnya yang bagus, tetapi guru-gurunya lagi yang kurang. Cuma kepala sekolah yang ada, alhamdulillah sekarang sudah 5. Nah, itu harusnya kalau kepala dinas pendidikan atau dinas pendidikan telah membuat perencanaan, memang harus lebih awal yang dipersiapkan dulu sarananya, yang gurunya, peralatannya, kursinya, apa dan sebagainya lah. Kalau itu belum siap, jangan berani-berani untuk bisa mengumumkan bahwa sekolah ini telah dibangun. Nah, akhirnya apa? Banyak koreksi dari orang tua, banyak koreksi dari masyarakat bahwa kesiapan pemerintah tidak mantap. Karena apa? Bangun sekolah sudah mulai menerima murid, sementara gurunya tidak ada, cuma kepala sekolah. Nah, sekarang alhamdulillah SMP 53 telah memiliki guru 5. Nah, saat sekarang ini kita sarankan juga kepada kepala dinas untuk mengantisipasi dari sekarang cepat rekrut guru-guru, dan kemudian tidak hanya merekrut tetapi bagaimana mempersiapkan agar supaya guru ini sudah siap memberikan pendidikan kepada anak murid. Jangan sampai dia masuk tapi tidak mampu memberi pendidikan kepada anak murid, tidak mampu melakukan metode yang sebenarnya untuk bisa menarik atau bisa menerima pelajaran dari guru seperti itu. Yang sudah disampaikan kepada kepala dinas. Nah, masalah anggaran, ya, kebetulan saya bukan banggar, ya, ikut masuk dalam banggar. Saya paling takut masuk di banggar karena ya kita tahu banyaknya orang dijakrak gara-gara ya ikut tanda tangan, walaupun dia bukan yang pencetus tetapi ikut togi tanda tangan, dan secara otomatis pasti terlibat seperti itu. Jadi saya sudah wanti-wanti, hai jangan kok masuk Kak di anggaran. Kenapa Ki Ibu tidak suka masuk anggaran? Orang semua kejar-kejar anggaran. Saya bilang karena dia tidak takut ada yang dicari. Saya bilang begitu. Tetapi tidak semua. Insya Allah di angkatan saya ini semua bagus-bagus dan juga memperjuangkan guru-guru dan sekolah-sekolah yang dibangun. Terima kasih Pak untuk informasi. Nanti akan saya sampaikan teman saya di Komisi D yang masuk dalam banggar agar supaya dipersiapkan, diperjuangkan anggaran peruntukan untuk sarana-sarana daripada prasarana yang telah dibangun. Ya, terima kasih Pak Subari. Kemudian yang lain tadi juga Pak Samsudin Tawang, ya, program Pak, emang itu bagus sekali. Contoh yang kita kunjungi ke Bandung itu menghasilkan sangat besar. Hanya dulu ada masalah gara-gara bantuan berkualitas, adanya petunjuk wali kota. Apakah itu sudah dirubah, ya? Sudah dirubah itunya Pak Wali Kota, bahwa bisa meminta bantuan kepada orang tua asal istilahnya bantuan berkualitas, sukarela. Nah, kita tidak mengerti batasan seperti indikator berkualitas itu seperti apa. Nah, ini kita perlu kepala dinas mungkin diperiksa kembali itu apakah masih ada. Kalau masih ada, tolong Pak sampaikan Pak Wali Kota yang dimaksud berkualitas seperti apa. Kemudian terakhir untuk masalah Pak Samsul Bari Sudirman, bagus sekali idenya kita membuat membuat kalender. Bagaimana kalau misalkan Bapak rubah, jangan di kalender, karena bukan tupoksinya Bapak sebagai komite membuat kalender yang lain yang sangat bermanfaat untuk bagi sekolah. Ya, memang bermanfaat itu kalender, tapi jauh dari kepentingan sekolah. Mungkin ada yang lain beli peralatan untuk digunakan oleh anak murid atau siswa, ya. Hanya itu, silakan Pak, saya tidak ceritakan. Kami
Karena saya juga ada cara sebentar selesai. Telepon berbunyi terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Pak Komite SMP 50, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih Pak. Kami berharap seperti itu sebenarnya, bahwa sebenarnya itu saya kembali selalu itu bahwa kita bicara tentang pendidikan, kita masuk ke amanat undang-undang. Bahwa jelas bahwa tanggung jawab pendidikan itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan termasuk masyarakat. Jadi itu jelas sekali. Berarti kalau kita mau katakan bahwa ini ada tanggung jawab bersama, maka terkait dengan pendidikan, yang pertama kita harus memahami bahwa kalau ada yang mengatakan, jangan nanti dikatakan bahwa tanggung jawab, kalau ada pilihan kalau tidak ada sekolah tidak tanggung jawab, padahal kalau pendidikan yang salah semua tanggung jawab bersama Pak. Itu. Jadi itu. Jadi jangan kita melihat ada persoalan pendidikan bahwa kita lepas tanggung jawab. Termasuk itu yang mengikat kita itu adalah undang-undang. Ya tentu begini, kemarin itu alhamdulillah kalau 50 itu kan kemarin ada P3K Pak. Kayaknya ada ditempatkan P3K di situ karena memang formasi kemarin itu juga banyak sekolah-sekolah, kenapa guru lulus ke sana ditempatkan di sana. Memang formasi itu terbuka kemarin. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini juga karena ada kemarin tahap angkatan ketiga itu yang sudah dinyatakan, mudah-mudahan itu ada lagi formasinya dikasih kita dan ditetapkan kita lagi tempatnya, karena kemarin itu semua sekolah baru itu kita munculkan formasinya untuk dipilih teman-teman untuk mendaftar. Nah, itu adalah salah satunya, tidak ada PNS saja, ASN semua, jadi tenaga P3K. Kemudian terkait dengan Bapak sampaikan tadi itu saat ini sudah kaji Pak. Jadi memang lebih tepat karena program Pak Wali itu ada memang SD melahirkan dan ada sekolah terintegrasi. Artinya di situ program 10 tahun. Nah, sama tadi di Sudirman, mohon maaf sebenarnya tahun ini berjalan, tapi mungkin perencanaannya karena kemarin itu baru jalan taksasinya. Karena ini progresnya SMP Sudirman, jadi kita memang harus Pak, dan di pos itu dimungkinkan. Sama juga papan nama tadi, jangan bagi kalau ada di pos itu lebih kita kasih masuk di pos. Karena itu lebih bagus kalau papan namanya, jangan bagi cari dua itu papan nama dengan itu. Sepanjang masih mampu untuk di pos itu laksanakan, itu kita aturkan. Nah, kecuali, hal terkait dengan dana pendidikan sebenarnya lebih Pak kalau dihitung gaji. Seperti saya tahun ini 1 triliun lebih, tetapi kalau dilihat dengan belanja pegawainya, kami berada dalam posisi hampir kurang lebih 800 juta. Itu belanja pegawai itu, gaji, dana bos, itu lebih sebenarnya kalau ada. Tapi kalau kita lihat substansi dengan belanja barang jasa dengan modal, itu memang yang perlu itu masih agak rendah, ya. Tetapi Pak Wali Kota itu memang kemarin itu dia Parjas dikurangi, saya sudah membahas Parjas dikurangi dan itu belanja modal harus saat jalan. Dan insya Allah di Sudirman itu akan berjalan nanti Pak, nanti saya akan tenderkan itu di tender. Jadi nanti di situ karena sebenarnya ada kementerian kemarin, tetapi kan ada program itu Pak Wali, program Smart Sekolah namanya. Smart itu adalah 10 salah satu itu nanti menjadi 2 itu di Larian Bangi. Kalau Larian Bangi kami juga akan menunggu dulu status penyerahan lahannya, karena ini sudah Dewan Kajian Aset itu dari kementerian itu nanti kita bulan ini akan dibahas, akan diserahkan, karena kami juga perjelas dulu status alas haknya, jangan sampai kita membangun itu persoalan alas hak lagi yang ini. Makanya saya tadi kita katakan saya lebih kehati-hatian, tapi insya Allah itu nanti akan terbangun di Sudirman itu ada SMP. Seharusnya kalau jalan di tahun pautnya itu, tapi kemarin sudah turun teman-teman tim taksasinya, sisa nanti kami kalau ada taksasinya kami akan jual. Dan itu kan tidak boleh Pak, ada bangunan akan dinilai semua itu. Kalau ada nanti itu masuk ke kas daerah dulu, masuk ke kas daerah, karena itu tidak boleh serta-merta kita menghapus, karena harus ada taksasi, kemudian apakah dia dilelang atau ada pembelian, karena semua itu dinilai. Nah, itu dulu, karena meroboh membangun itu tidak boleh serta-merta, makanya harus ada bangunan yang dirubuh. Sama dengan nanti di Larian Bangi. Larian Bangi itu SMP 46 di situ, kalau tidak salah 46 ya, 46 itu yang 44 di situ Pak, di Larian Bangi kan di Cokro itu nanti PAUD di sebelah, nanti pindah SMP-nya di sebelah, ya. Jadi itu nanti itu terintegrasi itu. Itulah program Smart Sekolah, jadi 1 tahun PAUD langsung masuk SD, langsung keluar SMP, seperti itu. Jadi ini program. Kemudian yang kedua, tentu itu ditalo betul Pak. Jadi sekarang kami kemarin melihat persoalan pendidikan begini. Saya pelajari sekarang Pak. Jadi bukan saya melihat jumlah ini, berapa jumlah usia di situ. Contoh kemarin, setelah kami mempelajari setelah sonasi,
di BTP itu masih membutuhkan. Dan kami jadi sekarang ada kan di situ sekolah di arsip itu ada 3. Kalau saya tidak salah Bontoramba berapa di situ 1, 2, 3 belakangan ya. Itu 1, 3 itu yang ketiganya itu baru 6 pendaftarnya Pak. Berarti kami berpikir di sana saya sudah laporkan ini sementara saya kaji. Saya kaji ini sekarang akan melahirkan sekolah, jadi saya tidak perlu membangun. Jadi ada 1 SD saya ambil untuk melahirkan SMP. Nah itu nanti untuk tidak ini untuk contoh itu Pak. Kalau nanti akan saya pelajari semua itu menurut kita karena 50 itu sudah menjadi penyangga kemarin. Ya, Mariso juga sementara saya cari Pak. Mariso itu untuk melakukan itu karena saya melihat dulu Mariso silakan Pak Ketua. Ya. Jadi ya di Mariso itu sementara saya suruh teman-teman dulu itu ini Matuangi itu memungkinkan karena di sana itu 1, 2, 3. Nah kami lihat kalau berkompleks itu ada yang sekali padat, ada yang tidak. Maka manajemennya itu saya akan robah semua Pak. Ini kita robah ya. Karena itu kemarin ada di Makassar itu SMP 52 luar biasa, itu sudah bagus manajemennya juga. SMP 4 8 ya dekat Kerwisi itu, di Kerwisi yang baru tuh 8. Itu sudah bagus manajemennya itu. Jadi 1. Jadi tidak ada lagi 1 SD langsung SMP. Jadi itu yang penyangga. Jadi itu artinya kami dulu membuat, tapi tidak akan mungkin juga kami ini saya kaji itu. Saya buat dulu minimal SK kepala sekolah melakukan rekrutmen dulu. Jadi kami tidak mau gegabah seperti awalnya Pak. Awalnya itu langsung menggabung tiba-tiba menetapkan baru tidak ada. Seharusnya itu dia membuat banyak proses sampai dana bosnya itu lama baru keluar karena memang harus jelas. Jadi harus terjelas nanti ini. Jadi Bontoramba itu sudah kami kaji, ternyata kemarin siswanya hanya 6 zonasi. Berarti 1 sekolah ini bisa saya ambil untuk jadi SD melahirkan SMP. Maka nanti ini Bontoramba ini saya gabung saja rekrutmen masuk di sekolah itu. Nah, berarti ada di SMP. Berarti ini bisa menyangga dari SMP 30, SMP 12, SMP apa di situ. Nah ini. Demikian. Jadi saya juga sudah melihat di Bira. Di Bira itu saya sudah sementara kaji sekarang di Paranloe. Di Bira itu Pak banyak penduduk di situ. Ada 2 sekolah memungkinkan untuk saya buka SMP sambil saya rekrutmen. Kemudian saya SMP. Kemudian itu kan begini Pak. Di Bira itu Paranloe. Kalau dia ke SMP 31 jauh, mau ke sebelah lewat tol. Nah itu saya harus pikirkan. Saya sudah pikirkan sekarang itu untuk mengkaji itu semua. Artinya saya harus mengkaji, dan saya 6 bulan semua saya kaji dulu Pak. Saya kaji Mariso itu saya cari, saya sudah suruh kaji Matuangi. Karena Mariso itu hanya SMP 29. Dari Mariso itu saya kaji dulu jumlah siswanya, bagaimana jumlah secara keseluruhan, baru saya gabung, baru masuk buat. Karena kan ada di ruang kelasnya besar di situ. Jadi itulah nanti kami manfaatkan dan itu kami buat perencanaannya seperti itu. Jadi itu untuk mengantisipasi langkah-langkah yang kami lakukan untuk melahirkan, artinya ke depan tidak perlu lagi bahwa sudah bisa berproses. Apakah tahun ini saya lakukan atau tidak mungkin karena saya harus ke kementerian dulu karena menyangkut nomor statistik sekolahnya harus saya laporkan. Kalau digabungkan ini kan yang menjadi masalah kemarin Pak. Kenapa itu sekolah baru kemarin banyak yang muncul tapi tidak bos kan memang tidak dia melakukan sesuatu belum diperbaiki. Karena harusnya itu dilapor ke kementerian terkait dengan ini lembaga apa yang kita gabung sehingga keluar nomor statistik. Itu kayak tidak dilakukan, sehingga mungkin berharap bos tidak bisa karena dia tidak terdaftar. Kenapa ini harus diperbaiki? Karena harus dirubah dalam dapodik sekolah. Jadi saya tidak mau berkata, tapi perencanaan itu sudah ada yang kami lakukan. Terkait dengan kurikulum tadi, kami sudah menetapkan Pak. Itu tadi yang saya katakan. Mulai hari ini, saya nanti itu jadi penggunaan kita sudah mulai melatih guru. Dari kurikulum ini, itu yang saya katakan, memperlakukan ini berarti saya harus latih guru. Maka melatih itu melalui kelompok kerjanya masing-masing, KKG. Itulah nanti dia belajar di situ Pak. Dan dilatih oleh teman-teman media suara dan termasuk guru, memang sudah guru pelatih. Kita ada beberapa guru yang memang sudah mahir tentang itu. Itulah yang kami pakai untuk berbagi kepada semua guru-guru melalui KKG-nya, termasuk MBP-nya kalau SMP. Sudah jalan itu Pak. Ini alhamdulillah kan kami kolaborasi 3 balai kementerian yang ada di Kota Makassar itu sudah kerjasama, bahkan tempatnya di sini kami sudah ada jadwal tahapan-tahapan, bahkan ada kami gugus itu sudah
tahapan keberapa itu Pak, kan ada jamnya Pak, sampai berapa dituntas itu betul-betul dilakukan, ada melalui secara virtual, ada langsung secara tatap muka, dan ada langsung praktik. Jadi itu proses bulanan juga itu Pak. Jadi guru kami sudah jadwal. Jadi gugus Kecamatan Makassar itu gugus 1, 2 itu sudah berjalan, sudah hampir berakhir ini kami latih. Jadi pada saat nanti dia keluar di sekolahnya sudah bisa diterapkan. Jadi ini memang proses itu kami lakukan sehingga kami mengatakan bahwa kami menggunakan dana BOS itu. Ternyata tadi waktu kami webinar dengan kementerian, ternyata itu diapresiasi karena memang dia undang kami sebagai narasumber untuk terkait dengan itu, karena apa-apa yang kami lakukan ternyata responnya, dan diundang beberapa kepala dinas khususnya seluruh Sulawesi. Nah, itu tadi kami hadir dan itu menjadikan pola-pola untuk bagaimana konsep yang dilakukan Makassar untuk dilakukan juga di daerah lain. Artinya itu demi peningkatan mutu guru. Kemudian terkait dengan kualitas tadi yang disampaikan oleh Pak Komite, sekarang itu kita kan menggunakan sekolah penggerak, ada guru penggerak. Guru penggerak itu terus terang itu kalau kita jumlah lebih didominasi daripada guru swasta. Kalau guru penggerak kesimpulannya kan, nah ini. Nah sekarang kami kan target bagaimana semua itu menjadi sekolah penggerak. Ini tujuan kami tadi Pak. Artinya berarti kita harus akui itu bahwa kualitas mutu guru itu memang swasta. Makanya ini sekarang kolaborasi swasta dengan guru. Ini yang ada guru swasta menjadi itu berbagi kepada teman-teman Pak. Jadi saya sistem berbagi ilmu itu, ya. Jadi ini yang kami lakukan kepada di teman-teman. Dan kemudian dari Sudirman tadi itu memang betul. Artinya kan ada pernah perwali dikeluarkan Pak Wali tahun awal periode pertama. Sebenarnya itu sumbangan berkualitas, sukarela berkualitas. Kan sebenarnya kalau kita bicara sumbangan itu Pak, kalau kita tadi seperti kalender itu memang pasti rawan dilapor karena ada batas, pasti harga sekian. Kemudian tapi kalau kita meminta, saya selalu katakan bahwa sekolah itu adalah lembaga sosial, sama dengan di tempat ibadah. Jadi kalau ada yang mau menyumbang, jangan dilarang. Yang penting itu adalah transparansi dan kita kan ibarat masjid lah. Kalau ada memang kasnya komite masuk, diinfokan juga bahwa kas sekian digunakan untuk sekian, itu kan masyarakat butuh transparansi dan kepercayaan. Sama juga disampaikan beliau tadi. Kenapa? Masyarakat itu Pak, kalau ada sesuatu dan lihat nyata, nah itu sebenarnya bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Itu utama dulu. Kenapa swasta itu mahal? Percaya karena itu semua uang yang mahal itu dia jelas orang itu dirasakan dan kualitas anaknya jelas. Itu. Jadi kalau ini tadi disampaikan, memang Pak, begitu kita bangun masjid, karena dia lihat masjid, misalnya kemarin komite membangun tapi tidak ada masjid, itu yang pasti Pak. Kalau salah dari awal, maka saya apresiasi. Apapun yang dilakukan nanti itu di SMP 50, atau komite SMP 50, jalan terus itu Pak, karena dia sudah lihat. Saya dengan beliau dulu Pak Mahmud sebagai Kadisku, saya coba kita lihat SMP 30 dulu, SMP 13 Pak. SMP 13 itu rawa-rawa, dan di situ dulu Pak komite ribut terus. Dia bilang nih orang tua kan kantor tak dekat, jadi kalau mengadu mah itu diterima Pak Kadis, Pak Mahmud. Pak ini seandainya ditimbun ini sumbangan, di atasnya nih atap ini timbunan. Sehingga pada saat itu ada penggantian kepala sekolah, kita merubah itu. Jadi kita memang ambil, saya dengan Pak Mahmud dulu ambil kepala sekolah memang yang sifatnya bagus manajemen anunya, saya tempatkan di situ. Artinya itu yang kita lakukan, bagaimana mengembalikan. Coba Pak, dengan cara-cara bersama dengan komite, coba SMP 13 berubah lebih banyak itu sumbangan-sumbangan. Dulu itu tidak ada, jadi dia lihat nyata. Bayangkan itu beraninya kepala sekolahnya Pak, dia rombak dulu itu, nah patah semua itu duluan, tak roboh itu kelas. Karena dulu itu rawa-rawa, kita pakai bambu dulu di situ, SMP 13. Jadi itu dah roboh, baru penerimaan siswa baru pada tahun dulu itu kan beda dengan kondisi. Jadi dia itu apa kebutuhannya Pak di situ. Jadi ada yang tidak terima uang, tetapi ada yang sumbang besi, ada yang sumbang batu merah, ada sumbang begini. Akhirnya dia hanya main DO. Akhirnya jadi itu gedung, jadi gedung di belakang Pak. Jadi masyarakat jalan terus sampai dengan masjidnya itu, jalan terus karena itu tadi dia tidak menerima tapi nyata. Dia bongkar dulu tapi jalan tengahnya juga. Nah kasih bangun memang menjadi pelan-pelan apanya lah yang kurang. Jadi orang hanya mendrop, oh pasirnya saya begini. Artinya
Di situ Pak, tidak kalau mau dia nilai mungkin satu PT pasir, tapi kan bernilai. Yang penting orang datang memberi itu. Jadi tidak ada jalan dengan itu. Dan saya juga rasakan, karena saya pernah juga komite di Mangkura, walaupun pengurus, itu pernah saya lakukan itu masjid Pak. Itu masjid itu dulu orang tua siswa. Waktu anakku masih sekolah di situ dulu, saya bersama dengan teman-teman, kita lakukan itu Pak. Tidak ada kita terima uang. Jadi sumbangan itu jadi masjid. Artinya, ini sepanjang itu orang tua, karena itu yang bahaya kalau dibilang mau kayak sambal begini, tapi tidak ada pembangunannya. Nah ini pasti kapan kita mau tidak percaya nih Pak. Nah itulah yang membuat semua, jadi sebenarnya tidak semua ini kasuistik yang begitu. Nah inilah yang kita lakukan, dan ini langkah-langkah yang dilakukan teman. Saya rasa kalau dia lihat itu nyata, tidak ada Pak, tidak ada. Kalau programnya juga jelas. Nah yang kami masuk nanti pertanyaan Bunda tadi berkualitas, tentu kita berharap bahwa contoh tadi di dana pos itu, ya di dana pos kita butuh ada program prioritas, dan memang ini harus, tapi dana pos tidak cukup untuk itu. Nah inilah kita duduk bersama, tetapi dalam itu untuk mencapai itu tidak boleh serta-merta bahwa oh kita butuh poin 100 juta, berapa orientasi siswa dibagi rata, itu salah, bukan itu. Tetapi bagaimana untuk memberikan penyampaian. Kalaupun nanti di situ kita anggarkan sukarela namanya Pak, bisa saja sukarela, lebih nanti apa yang kita harap. Tetapi kelebihnya itu menjadi khas, dan itu menjadi transparansi. Tapi jangan kita mengambil, makanya saya bilang kalau sumbangan, biarkan saja mengambil sumbangan itu. Artinya yang penting kita sampaikan bahwa ada kas komite atau kas di sekolah, termasuk CSR. CSR sebenarnya itu tergantung masing-masing Pak. Kalau bagus hubungan itu dilihat kan CSR itu CSR sebenarnya tidak bisa kita bermohon Pak. Artinya kalau bermohon itu dia itu datang dengan sendirinya. Sama contohnya di kemarin di Mangkura itu banyak CSR masuk, Pertamina masuk karena dia lihat orang tua dia melihat di sana, oh bagus di sini ada program. Artinya dia CSR itu hadir dengan program dan relevan dengan program CSR yang ada di BUMN seperti itu. Jadi itu yang perlu kita cari seperti apa dan hubungkan. Kalau hanya kita mau mencari apa yang bantu tidak ada program Pak, tidak akan mungkin turun CSR. Tapi cari di situ, artinya kan semua sekolah bisa untuk itu, komite bisa untuk itu, tapi hubungkan dengan program yang ada di sekolah. Barangkali begitu Pak ya. Terima kasih karena saya ini di kantor Pak Ketua, mohon izin dari tadi. Saya mohon izin semua kepada kita semua, karena mulai dari tadi hadir, dan alhamdulillah saya sebuah kegiatan kementerian tadi saya bawa jalan dan sekaligus di sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya, dan harapan kami adalah mudah-mudahan ini bisa sinergitas karena ini kolaborasi Pak. Jadi tidak ada lagi bilang komite Dewan Kementerian itu ada satu kesatuan dengan pemerintah. Nah itu adalah mitra. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar suka yang seperti ini karena butuh kritikan. Karena kalau tidak ada kritikan, tak bagaimana saya mau bisa berubah, bagaimana mau memperbaiki semua itu. Termasuk PPDB tahun ini memang ada pro dan kontra, itu yang saya katakan tadi. Sekarang ini pengaduan banyak, katanya tidak bisa masuk. Ternyata yang tidak masuk sanksi itu sudah ada yang hanya tempati lulus. Karena memang kalau saya kan sudah sampaikan awal, kapan sudah nyatakan diterima, tidak akan mungkin bisa mendaftar di jalur non zonasi. Makanya kalau memang mau non zonasi, pilih memang lagi. Karena kalau lulus ke zonasi pasti tidak bisa mendaftar di non zonasi. Tidak sama tahun lalu Pak. Saya kan kalau tahun lalu itu begitu. Sama juga kemarin itu. Kenapa Pak Kadis perpanjangan? Setelah bukan saya mau buru-buru. Karena kalau saya langsung putuskan di situ tidak perpanjang, maka lebih banyak yang ribut, lebih tambah masalah. Nah sekarang saya layani dulu masyarakat, kemudian pengumuman juga tertunda. Saya tidak mau gegabah karena semua pengumuman itu akan bisa bertanggungjawabkan. Makanya kemarin itu ada orang tua Pak. Ya ini pengalaman, jadi ada begini sekarang apa? Kenapa itu di utara bisa lolos ke SMP 24? Saya diserang, tapi saya mengatakan saya akan bertanggungjawabkan. Jadi ternyata begini, itu memang alamat dulu di utara. Tetapi kan ada kan begini kita maklumi, karena insya Allah tahun depan saya sudah laporkan di Dewan. Persoalan ini nanti bulan 1 semua anaknya yang mau tamat SD itu saya minta semua orang tua diundang ke sekolah menyetor kakaknya. Jadi tidak ada ini nanti lagi, tidak ada nanti penerimaan yang bilang saya sudah 3 tahun Bapak tinggal di sini, kenapa tidak anu? Jadi itu adalah masih ada 5 bulan untuk saya pakai untuk memperbaiki di Dapodik, untuk
nanti tidak ada lagi alasan bahwa saya ini sudah tahu 3 tahun, itu sudah ada solusi itu. Tetapi itu kemarin memang karena memang ada di aturannya 1 tahun minimal. Nah ini memang orang ternyata pada saat kan kita riset Pak, pada saat tidak memang tidak bisa, tapi dia melapor, masih kita perbaiki untuk minta, tapi masih alamat Deputi lama sehingga muncul di situ utara. Setelah kita klarifikasi ternyata di depannya SMP 24 tinggal. Nah, jadi saya panggil itu wartawan, ayo kita berukur. Dan ini bisa dibuktikan karena cetakan dari itu Pak, kakaknya itu bukan lagi angka yang warna, tapi yang ini, tapi tertulis dengan tanggalnya, tanggal 22 berapa di situ, tapi masih 2018. Saya sampaikan, oke, silakan keberatan, dan akan kami buktikan. Tidak akan mungkin bisa mendaftar, bukan sonasinya, pasti tertolak. Nah, ini. Tapi itu pasti juga punya kelemahan, tetapi insya Allah saya akan bertanggungjawabkan semua itu, karena tujuan kami adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat dulu tentang penyelenggaraan. Kami tidak akan merusak proses, siapapun. Saya tidak akan melanggar proses pendidikan. Jadi proses itu biarkan. Artinya kalau proses sudah selesai, tugas saya adalah, tanggung jawab diberikan saya adalah bagaimana mewujudkan revolusi pendidikan semua sekolah. Nah itu di belakang. Nah, itu di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi dari 5 penanya yang luar biasa pertanyaan itu, dan sudah juga berikan jawaban, dan saya rasa memang kalaupun ada yang masih perlu diklarifikasi, kesempatan ini tidak perlu diklarifikasi, selalu lebih jauh ada pertemuan-pertemuan yang memungkinkan untuk kita diskusi lebih jauh lagi. Maka karena waktu juga, maka kita berikan kesempatan kepada Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Saya juga perkenalkan, tambahkan juga bahwa beliau adalah Ketua DPRD, siapa tahu ada yang tidak kenal Ketua DPRD, kemudian Sekretaris Dewan Kehormatan Guru Indonesia PGRI Makassar. Jadi ada yang terkait juga dengan gurunya, dan ketua-ketua yang lain juga saya lupa. Jadi kita berharap pengarahan dari Pak Ketua sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini, rapat koordinasi Komite Sekolah SD SMP Pak Ketua untuk 3 kecamatan, Kecamatan Wajo, Ujung Pandan, dan Makassar. Mohon silakan Pak Ketua. Berdiri adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau jam-jam 12 pertama perut lapar, jadi kalau menjawab salah memang dodon-dodon nih. Jadi kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, dan acaranya luar biasa karena Dewan Pendidikan menyapa. Ya, kalau menyapa ya bagus juga, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, meskipun cinta sesama manusia. Saya mohon maaf karena baru selesai mengikuti upacara Hari HUT Bayangkara virtual dengan Bapak Presiden, sehingga tidak bisa kabur meninggalkan, selesai baru bisa ke sini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada 3 kecamatan. Kenapa kurang sekali peserta ini Pak? Oh, dibatasi 50 peserta, berarti sekolah yang dihadirkan, sekolah yang dipilih juga. Sekolah yang dipilih, karena di sini saya lihat ada 3 kecamatan, Wajo, Ujung Pandan, Makassar. Tentu kami dari Dewan Pendidikan ingin memberi semacam saran pendapat, masukan sebelum saya tutup. Secara pribadi saya, baik sebagai saya Ketua Dewan Pendidikan maupun Ketua DPR, di mana-mana saya mengatakan jangan pernah cari tanda petik bermasalah dengan para kepala sekolah. Kalau kepala sekolah di sekolahnya melenceng dari tugas pokoknya, boleh kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan juga misalkan tidak mendengar, boleh kita adukan. Diadukan kemana? Bisa diadukan melalui Dewan Pendidikan, bisa diadukan langsung kepala dinas pendidikan,
bisa diajukan melalui Ibu Apiati, Bunda ini, Komisi D yang membidangi pendidikan. Kenapa? Karena seringkali kita mendengar ada miskomunikasi antara sekolah dengan komite sekolah. Ini yang sering terjadi. Padahal sejatinya kalau kemitraannya jalan, kalau sinergitasnya jalan, kalau kita saling memahami tugas fungsi pokok atau wewenang masing-masing yang melekat dalam organisasi atau dalam sekolah maupun komite sekolah, pasti yakin dan percaya tidak akan ada miskomunikasi. Samalah hari ini Dewan Pendidikan dengan Kadis Pendidikan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita saling memahami tugas fungsi pokoknya. Yang namanya Kadis Pendidikan pasti yang mengatur teknis penyelenggaraan pendidikan. Yang namanya Dewan Pendidikan lebih kepada memberi pertimbangan, memberi masukan, memberi pendapat, memberi saran kepada dinas pendidikan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Karena itu saya minta komite sekolah juga begitu. Apa fungsi komite sekolah sudah diatur jelas dalam Permendikbud 75 2016. Betul? Apa tugas kepala sekolah sudah diatur juga tupoksinya. Jadi kalau ada komite sekolah berlaga, kepala sekolah berlaga komite sekolah, kan tidak benar, Pak. Begitupun sebagai ada komite sekolah mau jadi kepala sekolah, pasti berkelahi, Pak. Betul tidak? Pasti berkelahi karena sudah keluar jalur. Sama ketika saya teman-teman memilih saya, memberi amanah kepada saya menjadi ketua Dewan Pendidikan, saya hanya baca tupoksinya Dewan Pendidikan. Begitu saya tahu tupoksi Dewan Pendidikan, ya sudah, kita tidak boleh masuk. Tetapi kalau ada penyelenggara pendidikan yang keluar jalurnya, menyimpang, tugas kita menegur, tugas kita mengingatkan. Begitu juga komite sekolah, karena komite sekolah ini keanggotaannya perwakilan orang tua murid, perwakilan insan pendidikan, perwakilan masyarakat, betul ya? Pasti orang-orang terpilih, Pak. Kira-kira begitu. Kenapa saya tiba-tiba semangat ini? Mungkin karena bajunya juga mungkin mempengaruhi. Jadi itu yang paling penting. Mari kita sepakat atau pesan bijak orang tua kita, suka tahu, suka alat bisi PKI-nya. Saya kalau ada orang mau paling pusing, Bunda, hari ini saya termasuk paling pusing, Pak. HP saya ini si anak sekolah mau masuk sekolah. Untungnya ada jabatanku ketua Dewan Pendidikan. Tapi Bu, mohon maaf, saya ini ketua Dewan Pendidikan, tidak boleh Kak mengurus begitu. Saya harus jadi teladan contoh. Kalau saya mengurus begitu, kita bisa rusak, Kak. Aman lagi. Tapi mungkin itu warga ini mau kupilih nanti baru nih. Saya bilang susah ini hidup ini, maju kena mundur kena. Tetapi ya seperti itulah. Karena kapan kita gunakan kekuasaan kita untuk mengintervensi, ya disitulah rusaknya pasti penyelenggaraan pendidikan. Makanya seandainya ada kadis tadi tingkat, saya mau ceramai juga. Karena sudah muncul isu bayar membayar. Kita tidak mau penerimaan siswa ini disusupi mainan-mainan seperti itu, Pak. Bayangkan itu kalau anak sekolah baru mau masuk sekolah sudah membayar, Pak. Bagaimana nanti moralnya, Pak? Kita tidak mau seperti itu. Karena itu tugas komite sekolah meluruskan ini. Dia harus menjadi pengawas di sekolahnya masing-masing. Kepala sekolah, jangan kau main-main, jangan kau macam-macam. Sekarang ini semua bisa jadi wartawan, Pak. Semua bisa jadi wartawan. Kalau macam-macam kepala sekolah ada terima uang kasih masuk anak sekolah, kita bisa kirim di Facebook, kirim di mana, supaya ada fungsi pengawasan dari komite sekolah supaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan aturan. Setuju? Karena itu, karena jam 12 ini mungkin tidak mau berlama-lama, saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota ketua komite sekolah
Ada di sini saya ketua komite sekolah SD Mangkura. Baik, ini mana pengurusnya Pak? Soalnya pengurusnya si mama-mama muda. Bahaya. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Yang dari Wajo mana Wajo? Oh banyak Wajo. Tapi soalnya ini Bunda. Nih boy, tapi 2 periode berikutnya China mau naik kelas. Kalau Ujung Pandang, wah ini juga saya kenal baik ini bos ini Ujung Pandang. Kemudian Makassar, alhamdulillah. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya sekolah-sekolah yang belum kita undang, berikutnya sekolah-sekolah yang belum kita undang kembali. Sekarang memang Dewan Pendidikan mau bersilaturahmi turun ke lapangan mendengar, karena sesungguhnya komite sekolah Dewan Pendidikan sama lebih kepada perwakilan penyambung lidah rakyat, ibaratnya karton DPR. Kalau komite sekolah penyambung lidah orang tua murid. Jadi kalau dikasih bayar-bayar orang tua murid harusnya ricik Pak. Tapi cilaka kalau komite sekolah yang minta-minta yang orang murid, bahaya itu Pak. Makanya harus kolaborasi sinergi dengan kepala sekolah. Bodohlah kepala sekolah kalau tidak mengajak komite sekolah duduk bersama untuk memikirkan sekolahnya bagaimana ke depan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin atau kepala sekolah leadership yang baik kalau dia mengajak semua orang untuk berpikir bersama, itu baru top. Tapi kalau jalan sendiri, itu kalau jalan sendiri namanya ego Pak. Kalau orang ego biasanya ya lek-lek Pak, kira-kira begitu. Baik, terima kasih dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Rapat koordinasi Komite Pendidikan bersama Komite Sekolah Sekota Makassar saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita sudah ditutup oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Saya tambahkan, ternyata Ujung Pandang Makassar dapilnya Bunda Pak. Aplaus untuk Bunda ya Pak. Iya, alhamdulillah jadi lengkap. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi. Nah, sudah dari pagi sampai pada siang hari ini telah kita mengikuti beberapa materi oleh narasumber, dan terakhir sudah ditutup oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Bapak Rudianto Lando SH. Untuk itu seluruh rangkaian kegiatan kita pada kegiatan ini sudah selesai, dan mari kita bersama-sama mengakhiri dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.